Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau ngabsen daerah Penatua, Cirebon, Maluku, Blora, Samarinda, Sukabumi, Banyumas. Bagi yang belum disebutkan daerahnya harap lapor di komentar WKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2011, Dunia disegel oleh para suci, subscribe Penatua. Akhirnya, tibalah waktunya untuk pergi ke dunia misterius. Suasana di kota suci Qitian sangat ramai. Banyak pembudidaya yang kuat meninggalkan dinasti dan berkumpul di satu tempat, dan Lin Feng tidak terkecuali. Kaisar suci dinasti Tianqi memimpin jalan. Mereka tiba di depan gunung yang tinggi. Itu terlihat tidak bisa dihancurkan dan abadi. Ada banyak orang di mana-mana. Selain para pangeran dan putri yang mengundang orang untuk datang, ada juga beberapa pembudidaya kuat dari dinasti sendiri. Ada juga orang-orang dari dinasti Piao Sui bersama mereka, selir kekaisaran telah memilih mereka secara pribadi. Mereka lebih tua, tidak berbakat seperti Lin Feng dan yang lainnya, tetapi mereka berada di puncak lapisan Huangqi, dan telah terjebak pada tingkat itu selama bertahun-tahun. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman, dan dengan demikian lebih banyak keterampilan dan teknik. Orang-orang itu sudah bersiap-siap untuk acara ini selama beberapa waktu. Lin Feng melirik kerumunan dan memperhatikan banyak orang yang dikenalnya, Chu Chunqiu, Ji Chang. 10 kaisar terkuat dari kota suci semua ada di sana. Setelah hari Pathfinder di kota suci, orang-orang berhenti mendengar tentang mereka karena mereka semua datang ke kota suci Qitian. Terlepas dari mereka, Lin Feng juga memperhatikan beberapa teman, Lang Ye, Dugu Sang Pemenang, Jun Mosi, Pangeran Kesedihan, Penyihir Kuno. Dua yang terakhir berasal dari kota kuno surgawi luas. Pangeran Kesedihan tampak bahkan lebih luar biasa daripada di masa lalu, dan bahkan lebih elegan juga. Penyihir kuno itu misterius. Setelah Lin Feng pergi ke kota suci, kedua orang semacam itu menghilang, tetap diam-diam. Mereka pergi ke kota kuno Tianyuan dan berlatih kultivasi dengan sangat keras di sana. Semua orang mengalami kemajuan. 3 orang yang memiliki tubuh tipe raja, mereka semua adalah kaisar tingkat tinggi sekarang, pikir Lin Feng, menatap Lang Ye dan yang lainnya. Lang Ye balas mengangguk padanya. Mereka belum pernah bertemu untuk sementara waktu. Lang Ye dan Dugu Sang Pemenang sekarang adalah kaisar tingkat tinggi, menerobos lebih cepat darinya. Pangeran Kesedihan dan Penyihir Kuno terlihat lebih licik. Penyihir kuno itu penuh teka-teki dan tak terduga. Di Vast Celestial Ancient City, orang mengatakan dia memiliki tubuh tipe Raja Sorcerer. Jenis raja dianggap sebagai pembudidaya terbaik ketika datang untuk bertarung, tetapi mereka semua suka berlatih budidaya. Kali ini, itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk membandingkan diri mereka dengan semua jenius dari Dark Knight Region. Tentu saja, orang yang memiliki tubuh tipe raja memiliki keuntungan, karena mengimbangi kekurangan mereka. Pada saat itu, seseorang dari dinasti Roh Kudus muncul di sebelah Lin Feng. Pangeran dinasti suci, dinasti Roh Kudus telah memilih wanita yang paling terkemuka untukmu, dia sangat cantik dan berbakat. Harap berhati-hati kali ini, dan ketika kamu keluar, datanglah ke dinasti, kata orang itu. Lin Feng terkejut dan mengangguk. Dia tidak bisa menghindari ini lagi. Dia sedikit sedih untuk wanita itu. Bagus, kalau begitu aku akan pergi lagi, kata pria tua itu dan kembali ke dinasti Roh Kudus. Kaisar suci dinasti Tianqi terkejut dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng, kamu pangeran dinasti suci dari dinasti Roh Kudus. Ya, Lin Feng mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Kaisar suci dinasti Tianqi tampak terkejut tetapi tidak bertanya terlalu banyak, hanya tersenyum serius. Semua orang, mari buka segelnya, seseorang mengumumkan pada saat itu. Semua siluet kaisar suci berkedip-kedip dan mendarat di depan gunung. Gelombang kekuatan luar biasa naik tentang semua orang. Kaisar suci mulai membuat segel tangan dan menyerang gunung dengan teknik kuno. Setelah beberapa saat, sesuatu bergemuruh. Gunung itu terbuka, dan muncul pola. Menyilaukan lampu niat dao bersinar. Kerumunan menatap pola-pola itu dengan heran. Suatu hal yang aneh, itu mengandung niat dao. Semua orang, lepaskan kekuatan dao kamu dan masukkan polanya. Itulah cara kamu mengakses peninggalan bersejarah, kata Kaisar Suci. Lin Feng dan yang lainnya segera berlari ke depan dan melepaskan kekuatan dao mereka, mengisi udara dengan kekuatan. Di dunia kultivasi, ada banyak cara, dan banyak jenis dao. Jika seorang kultivator cukup kuat, mereka dapat memilih jalan mereka sendiri. Mereka bahkan dapat membuat path mereka sendiri, path setiap orang berbeda. Ketika mereka menembus pola-pola itu, sebuah pusaran muncul, dan atmosfer mulai berubah di sekitar mereka. Pusaran itu menyerap niat dao mereka, sebuah lubang hitam muncul dan menyerap semuanya. Tempat suci akan terbuka. Kamu membutuhkan sejumlah besar kekuatan dao untuk membukanya. Tidak ada yang bisa pergi ke sana sendirian. Karena itu, adalah suatu keharusan bahwa banyak orang pergi ke sana pada saat yang sama. Lepaskan sebanyak mungkin kekuatan dao. Sebuah suara berbicara dengan keras. Semua orang melepaskan lebih banyak kekuatan dao.
Tidak heran kalau keturunan dinasti tidak bisa pergi ke sana sendirian, tempat suci adalah tempat yang menakutkan, pikir kerumunan. Pusaran itu terus menyerap segala sesuatu bahkan saat perlahan menghilang. Polanya berubah menjadi gerbang tunggal. Gerbang dunia misterius terbuka. Semua orang, tolong masuki dunia misterius, kata Kaisar dengan tenang. Dalam sekejap, semua jenius melompat melewati gerbang. Apa yang akan terjadi jika Kaisar Besar pergi ke sana? Lin Feng bertanya pada Piao Sui. Kaisar Agung tidak bisa dekat. Beberapa kaisar besar telah mencoba di masa lalu, tetapi mereka meninggal dalam kondisi yang tragis, jawab sang putri. Lin Feng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Saat kerumunan menyeberangi gerbang, Putri Piao Sui berkata, ayo masuk juga. Mereka muncul di tempat terpencil, penuh dengan aura kuno. Rasanya seperti mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat melintasi langit. Di kejauhan, sebuah istana putih kuno muncul. Seorang pria muda berdiri di sana, menatap kerumunan dengan dingin. 100 tahun telah berlalu, sebuah bel berbunyi yang tidak berdentang selama 100 tahun terakhir. Pada saat yang sama, di gunung kuno di kejauhan, seorang kultivator yang kuat mengangkat tangannya dan menatap ke kejauhan. Wajahnya sedingin es ketika dia berkata jahat, akhirnya, beberapa orang datang. Pada saat itu, banyak orang mengangkat kepala dan melihat sekeliling. 100 tahun, akhirnya, orang-orang itu ada di sini. Dunia kuno itu telah dimeteraikan dan ditinggalkan. Orang-orang yang tinggal di sana sangat pahit dan menjadi gelap suasana hati dan pikiran. Siluet orang berkedip-kedip. Mereka masih hidup damai bersama. Mereka belum menemukan harta apapun, jadi membunuh satu sama lain masih sia-sia. Mereka harus menjaga kekuatan untuk nanti. Tiba-tiba, angin kencang mulai bertiup. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok raksasa menyerang ke arah mereka. Awan debu muncul di belakang mereka. Binatang buas, binatang seperti apa? Setengah orang setengah binatang, manusia dengan kepala ular, roh besar dengan kepala manusia, apa itu? Mata binatang buas itu memerah, mereka tampak tak kenal takut, kejam, dan brutal. Para pembudidaya yang baru saja tiba terkejut sejenak. Dunia ini telah disegel untuk waktu yang lama sehingga makhluk hidup telah berevolusi secara berbeda, pikir Lin Feng. Itu adalah dunia kecil, tanpa keraguan. Para suci telah menyegelnya sejak lama, jadi makhluk hidup telah berevolusi secara berbeda. Ayo pergi dan bunuh. Sekelompok orang bangkit ke udara dan melemparkan diri ke arah binatang buas itu. Salah satu dari mereka berubah menjadi sinar cahaya keemasan ketika tornado muncul di sekitarnya. Mati, kata Zhuo Qing, berlari ke kelompok binatang buas. Lampu emas yang menakutkan bergerak seperti kilat. Dia mulai membunuh binatang buas satu demi satu, penyemprotan darah di mana-mana. Beberapa binatang buas yang sangat kuat bisa memotong lampu emas dengan cakar mereka. Zhuo Qing mendengus dingin, dan cakram emas yang mempesona muncul. Angin logam melolong, yang membuat binatang itu meledak. Bab 2012, Rahasia Cucun Qiu, Subscribe Penatua. Ini adalah dunia yang brutal. Ada binatang buas yang mengerikan yang kejam dan haus darah. Mereka terlihat sangat kuat juga, kata Ho Qinglin dengan tenang. Dunia misterius ini berbahaya. Mereka tidak akan bosan. Ayo pergi, kata Putri Piao Sui. Kelompok orang-orang mereka mulai membunuh binatang buas juga. Lin Feng menggunakan pukulan, tinjunya menyilaukan dan setajam pedang. Roh Kudus muncul dan memotong udara, ruang kosongnya Roh Kudus. Seekor beruang dengan sayap raksasa meraung dalam kemarahan yang menggelegar, sebesar gunung raksasa dengan ki yang mendominasi. Jeritan mengerikan menyebar. Lin Feng meninju tubuh bagian bawah beruang itu, yang meledak. Lin Feng terus bergerak maju. Dia melompat dan meninju kepala beruang itu, yang meledak juga. Kemudian, tubuh beruang itu jatuh dan jatuh ke tanah dengan gelombang kejut yang menghancurkan. Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa, pikir Piao Sui. Dia juga bertarung melawan binatang buas, tapi menonton Lin Feng di dekatnya sesekali. Serangan Lin Feng luar biasa. Lin Feng juga memperhatikan Piao Sui, dan cara dia mengendalikan air dan energi emas. Pada saat itu, dia telah melepaskan naga air, yang menghancurkan binatang buas satu demi satu. Ketika naga airnya menyerang mereka, mereka berubah menjadi es dan kemudian dihancurkan oleh cakarnya. Serangan pedangmu sangat cepat, Piao Sui berkata kepada Jian Mang. Jian Mang bergerak lebih cepat daripada yang bisa diikuti mata. Dia juga seorang kaisar tingkat menengah, tetapi dia memiliki pemahaman yang maju tentang dao cahaya. Bertarung melawan binatang buas ini sama sekali bukan masalah baginya. Di kejauhan, ki brutal naik ke udara. Lin Feng mengerutkan kening. Dunia macam apa ini? Ada begitu banyak binatang buas. Dunia ini telah disegel untuk waktu yang lama, dan ada begitu banyak binatang haus darah yang kuat di mana-mana. Ini adalah wilayah buas. Tinggal di sini tidak ada gunanya. Bunuh mereka secepat mungkin, kata Piao Sui sambil membunuh binatang buas. Lin Feng melepaskan lebih banyak roh suci dan menyerang binatang satu demi satu, mencoba membunuh mereka secepat mungkin. Pangeran Chen dan Pangeran Yan juga sangat kuat.
Kaisar setengah baya yang dikirim oleh dinasti Tianqi juga sangat kuat. Bersama-sama, membunuh semua binatang buas ini sama sekali bukan masalah. Jika para pangeran dan putri datang sendirian, itu tidak akan mudah. Mereka akan hancur dalam sekejap mata. Akhirnya, Lin Feng dan yang lainnya hanya dikelilingi oleh darah. Ada lautan mayat dan menyebarkan ki binatang di belakang mereka. Pangeran Chen dan Pangeran Yan sudah menuju ke arah yang berbeda. Ayo pergi. Di luar tempat terpencil itu pasti medan perang kuno yang sesungguhnya. Itu mungkin telah menjadi dunia nyata. Mungkin ada banyak pembudidaya kuat di sana. Kita harus sangat berhati-hati. Aku pernah mendengar bahwa orang-orang itu sangat kuat, kata Piao Sui. Mereka semua terbang di depan dengan kecepatan terbaik mereka. Pada saat yang sama, sekelompok orang lain membunuh binatang buas dan bergerak maju. Cucun Qiu, anggota lain dari Universitas Dewa Surgawi, serta anggota dinasti, bubar. Cucun Qiu melihat sekeliling. Para jenius dari Dark Knight Region luar biasa, gumam Cucun Qiu. Pada saat itu, kinya melesat ke langit, dan dia tampak seperti raja. Di kejauhan, dua orang memperhatikan dan menghampirinya. Ketika mereka melihatnya, mereka memanggil, Cucun Qiu. Cucun Qiu adalah kaisar terkuat di kota suci. Bahkan dibandingkan dengan para jenius dinasti, ia dapat dianggap sangat kuat, oleh karena itu banyak orang mengenalinya. Cucun Qiu merasakan bahwa beberapa orang datang ke arahnya dan berbalik. Ketika dia melihat mereka, dia memandang mereka seolah-olah dia telah melihat dua mangsa. Hati kedua jenius itu mulai berdebar kencang. Cucun Qiu, ada apa? Tanya para pembudidaya ketika mereka melihat bahwa Cucun Qiu menatap mereka dengan dingin. Salah satu dari mereka mendengus. Aku di sini untuk membunuh orang, jawab Cucun Qiu dengan dingin. Kemudian, dia pindah ke sebuah aibling. Ark, niat menyerap langit langsung menuju ke langit, angin kencang mulai bertiup, dan kehendak kedua pria itu bergetar hebat. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka melepaskan ki mereka, tetapi Cucun Qiu membuka mata ketiga, kekuatan muncul darinya dan menembus ke mata ketiga salah satu dari para pembudidaya itu. Kemudian, Cun Qiu berbalik ke yang lain dan meninju, pukulannya membuat langit dan bumi berguncang. Raja Inten dalam jumlah tak berujung memenuhi udara dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Wajah kultivator berubah pucat pasi. Kekuatan mengerikan menghantamnya. Cucun Qiu mendarat di tanah, dikelilingi oleh pusaran yang menyerap semuanya. Dia meraih kultivator itu. Tangan raksasanya membuat jiwa pria itu bergetar hebat, dia merasa kecil di samping energi itu. Cucun Qiu meraihnya dan memegangnya di tangannya dan menatapnya seolah-olah sedang melihat seekor semut, menghancurkan kemauannya. Pria itu menyusut ke ukuran kecil dan kemudian bergerak menuju mata ketiga Cucun Qiu. Cucun Qiu menyerapnya sepenuhnya. Yang lain heran dan ngeri. Cucun Qiu menyerbu ke arahnya. Setelah waktu yang singkat, dia berakhir seperti yang lain, Cucun Qiu menyerapnya sepenuhnya. Cucun Qiu tampak tanpa ekspresi. Dia menatap ke kejauhan, wajahnya agresif dan brutal. Bayangannya berkedip dan dia pergi. Jika Lin Feng ada di sana, dia akan menyadari bahwa Cucun Qiu telah menyembunyikan kekuatan aslinya sepanjang waktu. Lin Feng dan yang lainnya tiba di sebuah kota. Lin Feng terkejut karena ada banyak reruntuhan, tidak ada yang memperbaikinya, kota itu tampak lebih tua karenanya. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak medan perang kuno. Seperti yang diharapkan, ini adalah mikrokosmos, ada manusia dan binatang buas yang tertinggal di sini, kata Lin Feng, melihat sekeliling. Banyak orang mengangkat kepala dan menatap mereka dengan dingin. Putri Luo Sui, hanya kaisar yang datang ke sini, tetapi seberapa kuat orang di dunia ini? Apakah ada orang yang memiliki level lebih tinggi dari lapisan Huangqi? Tanya Lin Feng. Tidak ada manusia dari lapisan Diki di sini, tetapi ada makhluk hidup dari lapisan Diki, jawab Piao Sui. Lin Feng terkejut dan bertanya, binatang? Tidak, makhluk hidup, ada beberapa orang yang terlihat seperti manusia, tetapi mereka bukan manusia. Di dunia ini, orang tidak bisa berada di lapisan Diki, tetapi beberapa entitas bisa. Mereka tetap dalam bentuk roh. Kaisar Suci memperingatkan kita harus sangat berhati-hati, kata Piao Sui. Lin Feng tercengang. Capture tubuh, gumam Lin Feng. Memang. Ketika mereka menembus ke lapisan Diki, mereka mati, jadi jika mereka melihat kita, mereka akan sangat tertarik, kata Piao Sui. Semua orang mengangguk, mereka harus hati-hati. Bab 2013, Roh Kuat, Subscribe Penatua. Ayo pergi ke kota, sisa-sisa sejarah berada di jantung dunia ini. Ada banyak kastil dan bangunan dengan banyak hal di dalamnya, tetapi mereka dilindungi oleh roh-roh yang kuat, kata Putri Piao Sui kepada Lin Feng. Siluet semua orang berkedip ketika mereka bergerak maju. Banyak peninggalan bersejarah masih harus ada di dalam. Dunia ini mungkin memiliki banyak istana, kata Lin Feng. Memang banyak, namun, setiap kastil dijaga oleh roh-roh yang kuat. Petik 2. Mengapa roh tidak pergi? Tanya Lin Feng. Mereka tidak bisa keluar. Dan jika manusia meninggalkan dunia ini,
mereka akan dibunuh dengan mudah, jadi mereka lebih suka tinggal di sini, kata Putri Piao Sui. Manusia terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang di dunia luar, mereka sangat sadar akan hal itu. Mengapa roh tidak menangkap tubuh orang dan pergi? Tanya Lin Feng dengan acuh tak acuh. Beberapa orang memandanginya dengan dingin. Lin Feng menyadari bahwa orang-orang di sini benar-benar kuat, mereka semua adalah kaisar. Mereka tampak haus darah dan ganas, seperti binatang. Ayo pergi ke kastil yang dijaga oleh roh-roh. Aku harap kita dapat menemukan beberapa peninggalan bersejarah di sana, kata Putri Piao Sui. Lin Feng dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Hou Qinglin berkata, karena arwah berasal dari lapisan Diki dan ingin menangkap tubuh kita, mengapa pergi dan memprovokasi mereka? Itu terlalu berbahaya. Mereka tidak memiliki tubuh. Mereka memiliki kekuatan kaisar besar, tetapi mereka tidak sadar. Kami memiliki vitalitas, kekuatan, dan kesadaran. Jika kita bergandengan tangan, kita bisa menghancurkannya dengan mudah. Mereka tidak bisa bertindak sembarangan terhadap kita, kata Putri Piao Sui. Lin Feng dan yang lainnya tiba-tiba mendengar musik. Mengikuti itu, mereka semakin turun dari langit. Sungguh musik yang menyedihkan, kata Lin Feng ketika dia mendengarnya. Itu sangat melankolis. Dia hampir meneteskan air mata. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng mendarat di sebuah menara dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak bangunan. Di tengah-tengah mereka, ada seseorang yang duduk bersila di tepi danau, bermain musik. Tubuh orang itu transparan. Hanya musik mereka yang abadi, bukan tubuh jasmani mereka. Dia sendirian. Roh kekaisaran besar. Putri Piao Sui terpana. Roh, bukan orang. Musiknya adalah hidupnya. Dia merasa kesepian, dia lupa apa artinya punya teman. Petik 2. Roh itu terjebak di dunia ini, sangat menyedihkan. Jangan biarkan dia membodohimu. Entitas yang hidup di dunia ini kejam dan haus darah, mereka tidak memiliki empati, kata Piao Sui. Lin Feng dan Hou Qinglin mengangguk ketika mereka kembali ke akal sehat mereka. Mereka hampir terhipnotis oleh musik. Teman-teman yang terkasih, kamu datang dari jauh. Mengapa kamu tidak datang ke sini? Kata pemuda itu dengan suara rendah. Lin Feng dan yang lainnya terpana. Mereka ingin pergi, tetapi melihat sekelompok orang lain. Orang-orang Pangeran Yan, Lin Feng mengenali Wang Jian. Mereka ada di sana juga. Pada saat itu, Pangeran Yan memandang Lin Feng dan yang lainnya. Matanya berkilauan. Kemudian, dia melihat plaza tengah dan dia naik ke udara. Namun, pada saat itu, musik berubah dan musik yang menakutkan menembus gendang telinga mereka. Musik berubah menjadi panah yang bergerak ke arah semua orang untuk membunuh mereka. Hati Lin Feng berkedut karena mereka semua melepaskan ki. Panah tidak bisa menembus tetapi tiba-tiba, banyak siluet manusia muncul dan berbalik untuk melihatnya. Mereka semua tampak haus darah dan sangat hebat. Energi kematian hitam diluncurkan, mengguncang udara. Energi roh merusak atmosfer dan dibebankan ke Lin Feng. Jiwanya bergetar hebat. Jubah Lin Feng berkibar di tiup angin. Darahnya terasa seperti akan meledak. Ark, Lin Feng meraung marah besar. Rasanya seperti tanah akan runtuh. Hou Qinglin juga merasakan bahaya. Begitu banyak roh. Orang yang memainkan sitar mengendalikan mereka dan mengubahnya menjadi senjata mematikan. Petik 2. Roh-roh itu sangat kuat. Hou Qinglin mengeluarkan energi reinkarnasi, yang sangat efisien melawan roh. Banyak dari mereka menghilang seketika. Lampu pedang Jianmang membunuh apapun, manusia atau roh. Kelompok mereka membunuh roh satu demi satu. Darah Qi Lin Feng melonjak ke langit. Seorang Raja Iblis muncul di belakangnya, sementara dia sendiri terlihat seperti iblis. Dia juga melepaskan energi kosmik yang mengerikan. Pangeran Yan dan yang lainnya juga bereaksi dan mulai menyerang arwah. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke roh kekaisaran yang besar. Sitar terus bermain dengan sedih. Pria muda yang aneh itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, semua orang, kamu semua berasal dari tempat yang begitu jauh, kamu tidak tahu bagaimana rasanya kesepian. Kamu tahu mengapa kita ada di sini, berbicara seorang kultivator yang kuat di sebelah Pangeran Yan. Tidak terburu-buru, sisa-sisa sejarah tidak akan lari. Tidak ada cukup banyak orang, kata pria itu dengan acuh tak acuh. Ada sisa-sisa sejarah di kastil ini? Tanya Pangeran Yan. Tentu saja, kalau tidak, mengapa aku harus menjaganya? Jawab roh kekaisaran yang besar. Aku melihat, jadi, yang mulia, bisakah kamu memimpin? Tanya Pangeran Yan. Ini tidak semudah itu, kamu harus membayar untuk itu. Petik 2. Kamu ingin kami melakukan sesuatu untuk kamu? Tanya Wang Jian dengan dingin. Memang, kata roh itu mengangguk. Apa? Pangeran Yan bertanya dengan tenang. Roh kekaisaran yang besar dapat dengan mudah menemukan sisa-sisa sejarah tetapi mereka tidak bisa mempercayainya. Menurut legenda, mereka sangat kejam dan haus darah. Bagaimana mungkin roh bisa bekerja sama dengan mereka? Bantu aku mendapatkan kota, dan kemudian aku akan membawamu ke peninggalan bersejarah. Dengan begitu, kamu dapat memperoleh sisa-sisa sejarah dari dua tempat. Kata roh itu dengan tenang. Kamu ingin kami saling bunuh, kan?
Seseorang meramalkan dengan dingin. Ketika orang datang ke dunia ini, pertama-tama mereka ingin menemukan kota dan bangunan untuk menemukan peninggalan bersejarah. Semangat ini ingin mereka membunuh orang lain untuk menaklukkan tempat lain. Kamu terlalu naif. Di tempat ini, ada 9 kastil, dan setiap kastil dijaga oleh roh, seperti aku. Karena kamu di sini, jika kami tidak menaklukkan wilayah mereka, mereka akan datang dan menaklukkan yang ini. Mereka akan bertarung melawan kita. Jangan lupakan tujuan kamu, jawab roh itu dengan dingin. Lin Feng dan yang lainnya menggigil. Dinasti telah mengundang begitu banyak pembudidaya kuat karena mereka tidak ingin pertempuran terjadi di antara orang-orang mereka. Mereka telah mengirim orang ke dunia misterius itu untuk waktu yang lama, mereka mungkin sudah tahu hal-hal itu. Mengapa kamu membutuhkan istana? Dia ingin memperluas kekuatannya. Ia bisa menyerap kekuatan roh lain. Semua roh yang menjaga kastil harus dari lapisan Diki. Mereka ingin menggunakan kita untuk mencapai tujuan mereka, jelas Putri Piao Sui. Nah, jika roh datang menyerang tempat ini, kita dapat membantu mereka menyerap pria itu dan kemudian kita dapat meminta mereka untuk memimpin, kan? Tanya Lin Feng acuh tak acuh. Pria itu menatap Lin Feng dengan dingin. Kekuatan menakutkan tiba-tiba mengelilinginya. Lin Feng memiliki sensasi darahnya akan meledak. Dia mengangkat tinjunya dan meninju keluar, banyak roh kudus muncul dan menyerang bersamanya. Mereka menyerang roh. Dia mendengus dingin dan memainkan sitar bahkan lebih keras. Tiba-tiba, banyak roh berkumpul menuju Lin Feng. Lin Feng bangkit ke udara dan terus menyerang dengan roh kudus. Semua arwah meledak. Roh itu berkata kepada Pangeran Yan dan yang lainnya, bunuh dia, atau kamu tidak akan memiliki akses ke peninggalan sejarahku. Bab 2014, Sisa-sisa Sejarah Kuno. Pangeran Yan memandang roh itu dan berkata dengan acuh tak acuh, dia benar. Jika kami membunuhmu, itu akan lebih mudah. Petik 2. Roh itu tersenyum jahat seolah-olah dia mendengar lelucon. Sekelompok retard. Aku telah melihat banyak orang yang naif seperti kamu, dan pada akhirnya, mereka meninggal dalam keadaan tragis. Petik 2. Kemudian, dia tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berbalik untuk merokok. Lin Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Roh itu sangat berbahaya, pikir Lin Feng mengerutkan kening. Lalu, dia berkata, ayo pergi dan cari sendiri. Ya, yang lain mengangguk. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Beberapa orang melepaskan kesadaran saleh mereka dan memeriksa daerah itu. Mereka merasakan sensasi bahwa kastil itu kosong. Turun. Pada saat itu, mereka menundukkan kepala dan melihat roh yang tidak memiliki ki. Mereka bertanya kepadanya, apakah ada peninggalan bersejarah di 9 kastil? Roh itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dan yang lainnya dengan hormat, mengangguk. Di mana mereka? Aku tidak tahu, hanya para penjaga yang tahu, jawab roh itu. Mengapa tidak ada manusia di kastil? Tanya Putri Piao Sui dengan dingin. Manusia, roh itu tampak ketakutan, mulutnya bergerak-gerak, dia tidak berani membicarakan hal itu. Bicaralah, kata Putri Piao Sui. Dia tampak menakutkan. Roh itu tampak ketakutan, tiba-tiba bangkit ke udara dan berkata, aku tidak tahu. Kamu ingin mati, kata seorang lelaki tua yang berada dalam kelompok mereka kepada roh. Namun, pada saat itu, mereka mendengar sitar, tombak maut muncul, dan lelaki tua dinasti itu bergerak mundur. Tombak itu jatuh ke dalam roh dan menghilang. Lin Feng tiba-tiba berbalik dan menatap ke kejauhan. Roh itu tersenyum kepada mereka dengan dingin, aku seorang raja di kastil ini. Jika kamu tidak menghormati aku, kamu tidak akan memiliki akses ke peninggalan bersejarah. Petik 2. Ayo pergi keluar kota dan melihat-lihat, kata Lin Feng dengan dingin. Kelompok mereka mulai pergi. Roh itu menarik wajah yang panjang. Lin Feng dan yang lainnya muncul di luar dan melihat banyak manusia. Lin Feng mendarat di depan seorang pria parubaya dan bertanya, Yang Mulia, mengapa tidak ada manusia di istana? Apakah mereka takut pada roh? Petik 2. Orang asing, tanya pria itu dengan acuh tak acuh. Lin Feng mengangguk. Mereka tahu bahwa roh dapat mencuri tubuh orang. Apakah itu alasan mengapa manusia takut pergi ke sana? Roh kekaisaran besar dapat menyerap ki darah orang. Mereka dapat menggunakan orang untuk menciptakan roh, yang mereka kontrol dan gunakan untuk menyerang. Namun, jika mereka tidak memiliki tubuh, mereka bergantung pada kastil mereka. Mungkin terkait dengan sisa-sisa sejarah, tetapi aku tidak yakin. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula budak spiritual mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan kastil mereka. Ketika mereka menjadi cukup kuat, mereka dapat menggunakan tangkapan tubuh. Kamu dari luar negeri, berhati-hatilah dan berhati-hati, kata orang itu dengan sopan, tetapi acuh tak acuh. Dia pergi. Dia tidak merasa ingin berbicara dengan Lin Feng terlalu banyak. Pria itu tampak menyeramkan. Jika Lin Feng dan teman-temannya tidak terlalu kuat, dia tidak akan memperhatikan mereka. Lin Feng dan yang lainnya menatap ke kejauhan. Beberapa orang kembali menatap mereka dengan niat gelap. Great Imperial Spirit sangat menakutkan dan licik. Mereka bisa menyerap darah orang untuk menjadi lebih kuat, dan mereka ingin orang luar saling bertarung. Namun,
Orang luar harus menemukan solusi jika mereka ingin mengakses peninggalan sejarah. Roh Kekaisaran Besar tidak peduli tentang apapun atau siapapun, mereka siap membunuh roh dan manusia lain. Mereka hanya ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itulah satu-satunya tujuan mereka. Kamu tidak punya pilihan lain, kata seseorang dengan keras. Lin Feng berbalik dan melihat wajah raksasa di langit. Itu adalah roh jahat. Dia tersenyum dingin, kembalilah. Jika kamu tidak membantu aku membunuh para penyusup, mereka akan membunuh kamu. Kamu tidak punya pilihan. Roh jahat menghilang. Lin Feng dan yang lainnya menarik wajah panjang. Maaf, pengetahuan aku terbatas. Kita bisa datang ke dunia misterius setiap 100 tahun saja, kata Putri Piao Sue meminta maaf. Tidak masalah, biarkan alam mengambil jalannya. Ayo kembali, kata Lin Feng dingin. Pergi ke kota, dan bunuh penjajah lainnya, tanya Putri Piao Sue kepada Lin Feng. Kita bisa menghancurkan benda bodoh itu dan kemudian mencari sisa-sisa sejarah. Kita akan menemukannya cepat atau lambat, kata Lin Feng, melepaskan energi yang menakutkan. Sang putri bergidik ketakutan. Mereka menuju kastil, roh sedang menunggu mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu sudah membuat keputusan? Lin Feng melompat ke depan, matanya berubah pekat, niat mati naik ke udara. Roh jahat mendengus dingin, kaget dengan serangan tiba-tiba. Dia mulai memainkan sitar lagi. Namun, pada saat yang sama, darah Lin Feng mulai mendidih. Api muncul saat dia mulai bersinar dengan kekuatan. Api Roh Kudus muncul di udara dan berubah menjadi pedang matahari. Iblis mati Roh Kudus juga muncul dan melihat sekeliling. Lin Feng melemparkan dirinya ke arah roh jahat. Kamu tidak tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk. Geram iblis itu. Siluet muncul dan menuduh Lin Feng. Roh Kudus Raja Hikmat. Lin Feng membuka mata ketiga dan 5 Raja Hikmat muncul. Mereka tampak murka saat menyerang roh-roh itu. Jejak menabrak roh jahat. Mati. Lin Feng mengangkat tinjunya dan 5 Roh Kudus terus menghancurkan roh-roh jahat. Pedang tajam yang menyilaukan muncul dan melesat melintasi langit, membelah surga dan bumi. Pedang memotong roh jahat, dan banyak roh terbang menuju Lin Feng. Kamu akan mati, teriak sebuah suara. Putri Piao Sue dan yang lainnya mencoba mengejarnya tetapi tiba-tiba, sebuah kabut muncul dan berubah menjadi jutaan utas. Roh jahat menghilang di dalam. Tanpa dia yang memimpin, tidak akan mudah untuk menemukan jalan yang benar, kata salah satu penjaga Putri Piao Sue. Karena ada 9 istana, aku yakin para penjaga lainnya tahu di mana sisa-sisa sejarah berada. Jika mereka tidak memimpin, kami hanya akan membunuh mereka semua dan kemudian kami akan membawa penduduk asli untuk membantu kami menemukan mereka, kata Lin Feng dengan dingin. Orang-orang tua itu menggigil. Selir kekaisaran memiliki penilaian yang baik. Lin Feng benar-benar kuat dan pintar. Meskipun roh jahat tidak terlalu kuat, dia masih seorang kaisar yang hebat, benar-benar kuat dengan jiwa yang kuat. Namun, kelima raja kebijaksanaan telah menindasnya dan dia tidak bertahan dalam satu serangan. Lin Feng dan yang lainnya terus terbang. Pangeran Yan dan yang lainnya tiba-tiba kembali. Pangeran Yan bertanya pada Putri Piao Sue, apakah kamu membunuh roh? Dia tidak akan memimpin jalan, jawab Putri Piao Sue. Bodoh. Tidak tahukah kamu bahwa tanpa dia, kita mungkin tidak akan menemukan pintu masuk. Kita seharusnya hanya menindasnya sedikit, kata Pangeran Yan dingin. Pangeran Yan, Putri Piao Sue berasal dari dinasti Tianqi, awasi kata-katamu, kata seorang lelaki tua di sebelah Putri Piao Sue. Bajingan, siapa yang menurut kamu harus berbicara dengan aku? Sembur Pangeran Yan tanpa sopan. Aku memutuskan untuk membunuh roh jahat, kata Lin Feng dengan tenang. Pangeran Yan perlahan berbalik ke Lin Feng dan berkata, Lin Feng, meskipun kamu telah diundang oleh dinasti Tianqi, kamu sebaiknya tidak merusak rencanaku. Aku melakukan apapun yang aku mau, aku bukan pelayanmu. Jangan mencoba bermain pintar dengan aku, balas Lin Feng dengan dingin. Pangeran Yan menatap Lin Feng, tetap diam selama beberapa detik dan berkata dengan dingin, kamu lebih baik menemukan sisa-sisa sejarah. Kamu lebih baik berbicara dengan aku dengan cara yang berbeda, jawab Lin Feng. Wajah Pangeran Yan dan yang lainnya menegang. Kekuatan menindas yang tak terlihat dan tidak berwujud mulai membangun. Saudaraku, kita baru saja tiba, dan kita perlu menemukan sisa-sisa sejarah, kata Putri Piao Sue dengan dingin. Pangeran Yan meliriknya dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Mereka terus terbang menuju pusat 9 kastil di sini. Semua orang mencari peninggalan bersejarah. Bab 2015, Pedang Luar Biasa, Subscribe Penatua. Roh jahat itu berada di bagian tengah wilayahnya, ia telah terluka oleh pedang Ki Lin Feng. Dia perlu menyerap manusia untuk memulihkan ki murninya. Jika orang-orang itu terus berkolaborasi, dia akan mati selamanya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia mulai meninggalkan daerah itu. Namun, sekelompok orang tiba pada saat itu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Ketika dia melihat Ki roh jahat, dia tersenyum sinis. Kemana kamu pergi? Pria tua berpakaian hitam itu bertanya dengan dingin.
Mengapa kamu peduli? Jawab roh jahat itu, sama dinginnya. Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum lebih buruk lagi dan berkata, semua orang, aku akan melukainya, dan kami akan mengambil istananya. Dia tidak bisa melindungi peninggalan sejarah lagi. Petik 2. Kamu, roh jahat itu menjadi pucat pasi. Dia membenci Lin Feng. Jika dia tahu mereka akan bekerja sama apapun yang terjadi, dia tidak akan mengambil tindakan yang dia lakukan. Angin menderu dengan amarah yang menggelegar, membawa ki yang berputar. Kekuatan darah memenuhi udara. Salah satu pembudidaya kuat itu mengangkat tinjunya dan menyerang ke arah arwah iblis. Roh jahat berbalik untuk merokok lagi. Namun, dia sudah melemah. Kemana kamu pergi? Tanya orang tua jahat itu. Kelompok itu mengejar asap. Lelaki tua itu mengeluarkan jejak hitam dan membasmi asapnya. Asapnya menghilang, tetapi bukan bekas hitam. Pria tua itu tertawa panik. Tanpa dia, mereka yakin mereka akan mati dalam sisa-sisa sejarah. Lin Feng dan yang lainnya berlari dan melihat sekelompok orang mengejar asap. Mereka kaget melihat pemandangan itu. Tangkap, asap hitam itu adalah roh jahat. Teriak pria tua itu dengan pakaian hitam kepada Lin Feng dan yang lainnya. Lin Feng berlari setelah asap hitam, melepaskan selusin roh kudusnya. Pedang ki yang menakutkan juga melesat melintasi langit. Muncul, kata Lin Feng dengan dingin. Roh jahat muncul lagi, tampak kelelahan. Setengah dari tubuhnya yang transparan telah menghilang, dan dia semakin tampak seperti ilusi. Lin Feng melepaskan niat pedang, roh jahat itu ketakutan. Di mana sisa-sisa sejarahnya? Menuntut Lin Feng dengan dingin. Blokir mereka dan aku akan membawamu ke sana, kata roh jahat dengan dingin. Sebagai tanggapan, suara siulan tumbuh, yang disebabkan oleh energi pedang Lin Feng. Aku akan memberitahumu, sisa-sisa sejarahnya ada di bawah danau, ada segel di sana, aku bisa membukanya. Bantu aku memblokir mereka dan aku akan membawa kamu ke sana, kata roh jahat dengan tergesa-gesa. Lin Feng dan yang lainnya menatap ke kejauhan. Ada banyak bangunan. Danau yang dibicarakan oleh roh jahat adalah danau tempat dia bermain sitar sesaat sebelumnya. Tidak heran mereka tidak menemukannya. Lin Feng sebenarnya telah memeriksa air dengan kesadaran salehnya, tetapi belum menemukan apapun. Siapa yang bisa membuka segel? Tanya pria berpakaian hitam. Roh jahat itu tampak ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi pria berpakaian hitam melepaskan tirai energi hitam yang menakutkan untuk menyelimutinya. Energi pedang Lin Feng menghilang. Dia tidak menyelamatkan roh jahat. Dia tak henti-hentinya berusaha membodohi mereka. Pria berpakaian hitam tertawa dengan panik dan berkata, betapa mengagumkan. Jika aku bisa menyerap beberapa roh jahat lagi, itu akan luar biasa. Semua orang, bantu aku menyerang kastil, aku akan memberitahu kamu di mana semua sisa sejarah berada. Sekarang, mari kita melukai orang-orang ini dengan buruk, tetapi jangan bunuh mereka, aku membutuhkan mereka. Petik 2. Dia perlahan-lahan bangkit ke udara. Lelaki tua berpakaian hitam itu juga roh jahat, dan dia tidak hanya ingin menyerap roh-roh jahat lainnya, tetapi dia juga menginginkan para jenius. Dinasti Tianqi, Putri Piao Sue, kata seorang pemuda dengan dingin. Pangeran Damo, kita harus bergandengan tangan untuk menindas roh-roh jahat dan memaksa mereka untuk memberitahu kita di mana sisa sejarahnya, lalu kita dapat membunuh mereka, kata Piao Sue dengan acuh tak acuh. Aku ingin membantunya, dia akan memberitahuku di mana sisa-sisa ke-9 kastil berada. Mengapa aku harus membunuhnya? Kata Pangeran Damo dengan dingin. Kamu pikir dia akan membantumu? Kata Pangeran Piao Sue. Pangeran Damo adalah salah satu dari dua pangeran dari dinasti Gurun Besar. Mereka telah mengundang pembudidaya yang sangat kuat dari Universitas Yunxiao Kota Kuno Tianyuan dan beberapa pembudidaya kuat dari klan Suci Kuno. Lin Feng memperhatikan beberapa orang yang dikenalnya, Si Yun Feng dan Wang Song. Salah satu dari mereka memandang Lin Feng dengan dingin, tetapi Lin Feng tidak mengenalnya. Siapa kamu? Lin Feng bertanya pada orang itu. Heaven Clan, Chang Ye. Kata orang itu dengan dingin. Lin Feng ingat Heaven Clan, dan tidak terkejut. Dia telah membunuh begitu banyak orang dari klan surga pada hari itu. Dia bahkan telah bertukar keterampilan Deva Mara yang tidak bisa dihancurkan dengan mereka saat itu. Lin Feng tidak tahu seberapa baik mereka bisa menggunakan keterampilan seperti itu. Jika seseorang tidak cukup kuat, memberi mereka keterampilan yang begitu kuat tidak ada gunanya, dan bahkan berbahaya bagi mereka. Pangeran dinasti Gurun Besar tersenyum dingin ketika dia mendengar Putri Piao Sue. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan 9 kastil, yang ini harusnya baik-baik saja. Tidak heran kalau roh jahat mengatakan kami tidak punya pilihan, ada begitu banyak orang bodoh. Kamu pikir roh-roh jahat itu bodoh? Jika kamu tidak membunuh mereka ketika kamu memiliki kesempatan, apakah kamu pikir mereka akan membiarkan kamu pergi? Princess Piao Sue meludah dengan dingin. Putri Piao Sue, kamu terlalu banyak bicara. Karena kamu dari dinasti Tianqi, aku akan memberi kamu kesempatan, berjuang di pihak kami dan kami akan membiarkan orang-orang kamu pergi. Kemudian, kita akan menuju ke kastil-kastil lain, kata Pangeran Dinasti Gurun Agung dengan acuh tak acuh.
Kami tidak bisa menjadi sekutu kamu, jawab Putri Piao Sue dengan dingin. Karena seperti itu, aku tidak perlu sopan, kata Pangeran Dinasti Gurun Agung dengan muram. Kamu pikir kamu pintar, tapi kamu konyol, kata Lin Feng mengejek, melepaskan Roh Kudus. Yang lain mengerutkan kening. Roh Kudus, itu adalah teknik yang digunakan oleh dinasti Roh Kudus. Tapi Lin Feng memiliki beberapa roh suci, dan mereka semua sangat kuat. Ketika semua Roh Kudus berubah, udara mulai bersenandung. Lin Feng juga melepaskan energi pedang, seluruh auranya seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan. Dia menyerap benang niat pedang. Kerumunan merasakan beberapa jenis energi kosmik. Energi kosmik yang terkondensasi dalam roh-roh suci itu dan pedangnya menjadi semakin menakutkan. Jika ada yang membuat langkah ke depan, aku akan membunuh mereka, kata Lin Feng agresif. Pedangnya mengeluarkan suara siulan dan bergerak menuju roh jahat hitam. Roh jahat mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan mematahkan kekuatan pedang. Namun, orang banyak terpana karena niat pedang Lin Feng luar biasa dan meledak. Lin Feng berhasil naik ke Holy Way Stage, itu membuktikan bahwa dia berbakat, tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia kuat. Teriak Pangeran Dinasti Gurun besar. Karena seperti itu, aku akan menunjukkan padamu. Ejek Lin Feng mengejek. Ada yang ingin melihat seberapa kuat Lin Feng. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Pangeran Dinasti Gurun besar dengan dingin. Chang Ye melepaskan kekuatan Heaven Dao yang menakutkan, menahannya saat ia berlari ke depan. Niat pedang muncul di depannya, bergerak dengan kekuatan. Saudara Chang Ye adalah kaisar terkuat dari klan surga. Dia tidak lebih lemah dari Ji Chang. Mari kita lihat seberapa kuat Lin Feng, kata Pangeran Dinasti Gurun besar dengan acuh tak acuh. Chang Ye benar-benar kuat, benar-benar tidak lebih lemah dari Ji Chang. Namun, Pangeran Damo mengatakan itu karena dia ingin Chang Ye menggunakan kekuatan penuhnya. Karena Pangeran Damo memujinya, Chang Ye harus kuat. Lin Feng tidak bisa membunuh Chang Ye, ada terlalu banyak orang yang mendukungnya di sana. Chang Ye melompat ke depan, kekuatan surga daunnya mengisi udara, mematahkan pedang Lin Feng terpisah. Chang Ye tersenyum dingin, aku sudah memiliki keuntungan, kamu tidak bisa membunuhku. Tepat ketika Chang Ye selesai berbicara, energi pedang yang menakutkan bangkit. Itu sangat cepat, mencolok seperti kilat. Isinya angin, ruang kosong, bumi, api, dan kekuatan kutukan. Hanya suara yang dibuat saat memotong udara terasa seperti mengiris jiwa mereka. Wajah Chang Ye menjadi pucat pasi. Dia berteriak dengan marah. Kekuatan surga membengkak di sekelilingnya. Namun, itu semua tidak berguna. Pedang memotong segalanya, lampu pedang muncul dari kaki kanannya ke bagian kiri kepalanya. Tiba-tiba, udara menjadi sangat tenang. Bab 2016, Sisa-sisa Sejarah Suram, Subscribe Penatua. Banyak orang lari di layar ini. Setelah lampu pedang menembus Chang Ye, mereka terus bergerak melewatinya. Kerumunan melihat bangunan meledak di kejauhan. Luar biasa. Suasana menjadi sunyi seram saat semua orang memandang Chang Ye. Ada suara ledakan, dan sesaat kemudian tubuh Chang Ye meledak. Di udara, banyak energi terus merusak potongan-potongan daging dan tubuhnya berubah menjadi abu di udara. Kelompoknya heran dan terguncang. Kekuatan seperti apa? Begitu banyak energi kosmik, pikir mereka, menatap Lin Feng. Roh suci Lin Feng berkelip dan terus menyerap energi kosmik. Lin Feng mengambil pedangnya dan berkata dengan dingin, Pangeran Damo, mengapa kamu tidak mencoba bertarung melawanku sendiri? Wajah Pangeran Damo menegang. Pedang Lin Feng mematikan. Bahkan Chang Ye tidak punya waktu untuk bereaksi. Meskipun Jian Mang belum melihat serangan pedang Lin Feng, dia merasakan betapa menakutkannya itu. Pedang Lin Feng tidak lebih lambat dari miliknya sekarang, cepat dan meledak. Dia juga memperhatikan, dari suara siulan, bahwa pedang Lin Feng telah melakukan perjalanan lebih cepat daripada suara. Dia mungkin menggunakan energi gelombang suara juga. Jian Mang tahu bahwa Lin Feng adalah pembudidaya pedang yang luar biasa, dan tampaknya telah mempelajari keterampilan baru di atas itu. Dia hanya berhasil membunuh satu orang, jika kamu bergandengan tangan, kamu dapat dengan mudah membunuhnya, desak roh jahat. Lin Feng mengangkat kepalanya untuk menatap roh, dan niat pedang melesat ke langit. Pada saat yang sama, di kejauhan, beberapa suara percikan terdengar. Pangeran Yan dan kelompoknya, di bagian tengah, sudah mulai menyerang danau untuk membukanya. Air terus menyembur dengan spektakuler ke udara. Siluet memasuki danau. Kerumunan marah, Pangeran Yan dan yang lainnya berusaha mencuri sisa-sisa sejarah sebelum orang lain. Ayo pergi. Siluet berkedip. Banyak orang lupa tentang Pangeran Dinasti Gurun Agung. Orang-orang itu jenius dari kelompok yang kuat, mereka tidak peduli dengan perintah Pangeran Damo. Pangeran Damo memandang Lin Feng dengan dingin dan kemudian melanjutkan terbang juga. Lelaki tua berpakaian hitam itu tampak terkejut. Bajingan ini, mereka akan mencari sisa-sisa sejarah begitu saja. Pada saat itu, Lin Feng dikelilingi oleh tekad pedang yang terus meledak. Energinya melesat ke langit, roh jahat berubah menjadi asap hitam. Pedang mengiris asap hitam dan memotong sebagian kecil dari itu.
Lin Feng bangkit ke udara dan Roh Kudus meraung dalam amarah yang menggelegar, terus menyerap kekuatan kosmik. Lin Feng terus melepaskan energi kosmik. Petir, api, dan kekuatan kematian mengelilingi roh hitam jahat itu. Namun, masih banyak asap hitam. Setelah beberapa saat, siluet muncul kembali. Pria tua itu tampak jauh lebih lemah sekarang. Dia berteriak dengan marah dan menatap Lin Feng dengan ganas. Bajingan ini, dia merusak rencanaku. Tanpa menyerap kehidupan manusia dan roh, aku tidak bisa menjadi lebih kuat. Aku tidak ingin menjadi wali sepanjang hidup aku. Aku ingin mengakses sisa-sisa sejarah, pikir roh jahat. Dia melirik orang-orang yang mencoba memecahkan segel dengan dingin dan berpikir, pergilah. Pergi ke sana dan mati. Aku akan mendapat manfaat dari kemalangan kalian. Roh itu yakin kematian mereka akan tragis. Ketika orang asing mulai membuka segel, mereka semua sangat bersemangat. Itu adalah kesempatan yang dimiliki orang hanya setiap 100 tahun. Pada saat itu, Lin Feng dan yang lainnya juga tiba di atas danau. Segel kuno ada di sana. Para pembudidaya yang lebih kuat terus menyerangnya seperti orang gila. Akhirnya, mereka mendengarnya retak, dan segel mulai pecah. Gemuruh menyebar saat tanah mulai bergetar. Apa yang terjadi? Lin Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Kastil itu perlahan mulai naik ke udara. Kerumunan membeku, menonton semua ini. Dengan sangat cepat, kastil berubah menjadi sebuah negara dan Qi memenuhi udara. Apakah benar-benar ada peninggalan bersejarah di bawah tanah? Semua orang kagum. Beberapa orang mulai terbang menjauh. Orang-orang di luar kastil melihatnya dengan tajam. Beberapa orang membuka segel, pikir kerumunan itu, bergetar dengan bersemangat. Bagi orang-orang itu, sisa-sisa sejarah tidak mewakili peluang. Beberapa terbang menuju pintu masuk. Lin Feng dan yang lainnya memandang Qi. Mereka yakin bahwa sisa-sisa sejarah ini sudah sangat tua. Ayo masuk, kata Lin Feng, terbang menuju pintu masuk. Ada cahaya pucat di sisa-sisa sejarah kuno, itu dingin, dan banyak hal tidak membusuk. Berhati-hatilah, ibuku memperingatkanku, peninggalan bersejarah itu telah ditinggalkan oleh para orang suci dan mungkin berbahaya, kata Putri Piao Sue. Semua orang mengangguk dan melepaskan kesadaran saleh mereka untuk memeriksa daerah tersebut. Itu seperti dunia lain di dalam. Mereka telah melintasi hutan dan kemudian melihat barisan pegunungan. Mereka semua melompat ke gunung. Bagaimana gelap, ada gua di sana. Perhatikan Lin Feng. Setelah melirik Lin Feng hanya harus membuat langkah ke depan dan dia akan berada di lubang. Mereka semua mengandung Qi yang suram. Aku punya sensasi kita sedang diawasi, kata Jian Mang. Semua orang menggigil mendengar kata-katanya. Aku juga, tapi aku tidak bisa melihat apapun dengan kesadaran salehku, setuju Ho Qinglin. Jangan masuk dulu, mari kita pergi dulu dan melihat apa yang ada di sini, kata Lin Feng berjalan ke depan. Lin Feng dan teman-temannya bukan satu-satunya di sana. Pangeran Yan, Pangeran Damo, dan banyak lainnya sudah ada di sana. Pangeran Yan dan rakyatnya sangat berhati-hati. Namun, di pihak Pangeran Damo, seseorang sendirian, anggota klan suci kuno. Dia bepergian sendirian di hutan yang sunyi. Tiba-tiba, orang itu berhenti berjalan, dia berbalik dan melihat bayangan yang menakutkan, bergerak ke arahnya dengan sangat cepat. Mati, Qi yang menakutkan menyerang atmosfer. Namun, siluet itu tidak bertempur melawannya, itu meraih tubuhnya dan menembus ke dalam dirinya. Mereka menjadi satu. Tiba-tiba, dia berteriak eksplosif. Jiwanya bergetar hebat seolah-olah hendak meledak. Wajahnya menjadi ganas. Jeritan mengerikan memecah kesunyian dan bergema jauh. Seluruh kerumunan menggigil. Ketika orang itu keluar dari hutan, matanya sangat menyeramkan. Chu Chun Qiu juga berada di peninggalan bersejarah. Dia datang dari kastil lain. Roh-roh jahat telah menipu semua orang. Ada lorong-lorong di antara kastil-kastil yang berbeda, mereka berada di lorong itu. Apa yang diinginkan roh-roh jahat adalah manusia-manusia ini saling membunuh. Chu Chun Qiu bepergian sendirian, jadi hal yang sama terjadi padanya. Namun, konsekuensinya sama sekali berbeda. Ketika siluet itu mencoba menembus ke dalam tubuhnya, Chu Chun Qiu memblokirnya. Vitalitas dan tekadnya luar biasa. Siluet mencoba melarikan diri, tetapi Chu Chun Qiu telah mengikatnya. Dia segera menyerapnya sepenuhnya. Kebalikannya telah terjadi. Bab 2017, Penentuan Pedang yang tidak pernah menyebar. Lin Feng dan yang lainnya juga mendengar teriakan itu, yang mengejutkan mereka. Sisa-sisa sejarah suram, dan semua orang merasa dingin. Seseorang telah mengalami bahaya. Sisa-sisa sejarah bahkan lebih menakutkan daripada yang kita duga, tampaknya. Kami bahkan tidak mendengar pertempuran, kata Putri Piao Sue. Qi kuno di tempat itu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Meskipun mereka takut, mereka terus bergerak maju. Tempat itu sangat luas. Itu tidak hanya sebesar kastil. Ada seseorang di depan kita, kata Jian Mang. Dia buta, oleh karena itu persepsi lainnya lebih akut daripada yang lain. Apakah kamu yakin? Tanya Lin Feng. Dia telah melihat beberapa asap berlalu dengan cepat, tetapi sangat cepat sehingga dia tidak yakin. Aku merasakan Qi darah.
Aku seharusnya tidak salah, kata Jian Mang datar. Lin Feng dan yang lainnya melepaskan kesadaran saleh mereka dan memeriksa daerah tersebut. Akan sangat sulit untuk menemukan apapun di sini, terutama karena sisa-sisa sejarah ini ditinggalkan oleh para orang suci di masa lalu kuno, kata Putri Piao Sue sambil menghela nafas. Setiap 100 tahun, orang-orang dinasti mereka datang ke dunia itu, mereka tidak pernah berhenti. Mereka semua berharap akan menemukan sisa-sisa leluhur mereka sendiri. Setelah pembubaran dinasti Qitian, dinasti tidak pernah memiliki orang suci lagi. Para orang suci semuanya menghilang bersama. Mereka tidak pernah menerima warisan asli leluhur mereka. Mereka tidak pernah bisa mempraktikkan keterampilan atau mantra mereka yang luar biasa, dan mereka tidak pernah melihat leluhur mereka. Mungkin nenek moyang mereka telah meninggalkan seutas jiwa di dunia ini. Mereka tidak pernah menemukan cara untuk menjadi orang suci karena nenek moyang mereka, orang suci, tidak pernah keluar. Mereka biasanya terjebak ketika mereka menjadi kaisar agung suci, mereka tidak bisa melampaui keduniawian. Ada setengah orang suci, mereka sangat langka tetapi mereka ada, mereka sudah menerobos, tetapi tidak sepenuhnya. Tiba-tiba, angin kencang mulai bertiup di belakang mereka. Lin Feng berbalik dan melihat elang hitam raksasa, cakarnya menunjuk ke arah mereka. Elang meludahkan ki dengan bau busuk yang mengerikan seperti kematian. Putri Piao Sue meninju ke arah itu. Air muncul, bahkan saat Jian Mang juga melepaskan pedang cahaya yang luar biasa. Elang raksasa menangkap pedang Jian Mang dengan cakarnya. Pedang itu mengiris cakar dan elang itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan, berputar menjauh. Lin Feng dan yang lainnya terus bergerak maju. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul, mengulurkan tangannya dan elang jatuh ke genggamannya. Lin Feng mengerutkan kening. Darah ki orang tua itu sangat kuat. Dia tampak seperti manusia, tetapi dia juga tampak misterius dan tak terduga. Dia mungkin sudah menjadi kaisar besar, tetapi manusia tidak bisa menjadi kaisar besar di dunia ini. Selain itu, apa yang dia lakukan dalam peninggalan sejarah? Dia tidak terlihat seperti seseorang yang datang dari luar, dia tampak seperti seseorang dari sisa-sisa sejarah. Tuan, apakah kamu seorang manusia atau roh? Lin Feng bertanya pada orang tua itu. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum gelap. Siluetnya berkedip dan dia menghilang seolah dia tidak pernah muncul. Apakah itu manusia atau roh? Mata orang-orang berkilauan. Tidak jauh dari Lin Feng, sekelompok orang lain tiba, Pangeran Yan dan para pengikutnya. Ketika mereka melihat orang itu menghilang, mereka heran. Apakah ada kaisar besar yang bersembunyi di sini? Jika itu masalahnya, itu bukan hal yang baik. Apakah kamu menemukan sesuatu? Pangeran Yan bertanya pada Lin Feng dan yang lainnya. Dan kamu, saudaraku, balas Piao Sue untuk semua orang. Pangeran Yan memandang Piao Sue selama beberapa detik dan kemudian terus berjalan, mengabaikannya. Lin Feng juga terus maju. Bahaya datang dari semua sisi di tempat ini. Semua yang sendirian diserang. Hanya mereka yang tetap bersama yang keluar dari bahaya. Para jenius yang pergi ke sana menakutkan, jadi dalam kelompok, mereka tidak mudah dikalahkan, dan roh-roh jahat tidak berani menyerang mereka. Ada seseorang, Lin Feng dan yang lainnya menatap ke kejauhan dan melihat sekelompok orang baru. Lin Feng tahu salah satunya, Ji Chang. Dinasti Tianqi mengundangnya dan dia tinggal bersama orang-orang dari dinasti lain, kata Putri Piao Sue ketika dia melihat Ji Chang. Dia memberitahu Lin Feng, ada beberapa orang dari klan He, kota kuno Tianyuan. He klan memiliki beberapa orang yang adalah murid Kuil Fortune, beberapa dari mereka memiliki teknik Kuil Fortune. Meskipun para murid tidak sekuat para tetua, mereka mungkin dapat menemukan sesuatu. Petik 2. He klan, Lin Feng tetap diam. Kembali di kota suci, dia telah mendengar tentang He klan. Dia tahu bahwa klan Ying telah mengundang anggota klan He untuk datang menggunakan visi takdir mereka untuk menemukan Tuan Xiao. Begitulah cara mereka mengetahui tentang Lin Feng dan Ji Qingsong. Selain Ji Chang, ada beberapa orang lain. Mereka diundang oleh dinasti Qin, apakah kamu pernah melihat mereka? Tanya Putri Piao Sue. Aku tahu Yin Gutian, kata Lin Feng. Lengan Yin Gutian telah tumbuh kembali dengan beberapa metode. Mereka mungkin telah berusaha keras untuk menyembuhkannya. Dan ada Ying Mo, adik Ying Cheng. Kamu mungkin tidak mengenalnya karena dia tidak berlatih di kota suci, dia tinggal di kota suci Qitian. Dia sangat terkenal di sini, dia sangat kuat, kata Putri Piao Sue. Ketika orang-orang akhirnya memperhatikan mereka, mereka memandang Lin Feng dengan dingin, terutama Ji Chang. Lin Feng tampak acuh tak acuh. Dia berkata kepada Putri Piao Sue, ayo ikuti mereka, kita mungkin menemukan sesuatu. Pangeran Yan memiliki gagasan yang sama. Mereka semua mengikuti dinasti Qin. Ada beberapa orang dari He klan, jadi mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menemukan sesuatu. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada, jadi mereka berkeliaran tanpa tujuan. Mereka tiba di puncak gunung. Anggota He klan memandang gunung dan berkata, rantai gunung itu ke tanah. Ketika dia mengatakan itu, semua orang mulai menyerang gunung pada saat yang sama. Tangan raksasa turun dari langit dan menghancurkan gunung itu, ledakan meledak di mana-mana. Gunung mulai pecah.
Di bawah gunung, ada lubang. Sebuah gua, seru kerumunan. Sesuatu menjerit di udara dan salah satu dari mereka melompat, tetapi elang raksasa muncul dan mencengkeramnya dengan cakarnya sebelum terbang menjauh. Darah terus menetes dari langit dan pembudidaya terus mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Apakah dia di dalam? Lin Feng dan yang lainnya heran ketika mereka melihat tangan keluar dari gua. Pria tua itu perlahan keluar. Dia masih tersenyum jahat. Elang kembali dan mendarat di bahu pria tua itu. Darah menetes dari paruh elang. Elang itu begitu cepat, pikir kerumunan yang waspada. Bajunya. Seseorang telah melihat pakaian pria tua itu dengan hati-hati. Mereka tampak compang camping, tetapi sebenarnya, ketika melihat lebih dekat, ada kata-kata dan pola misterius pada mereka. Apakah dia dari dulu? Tuan, siapa kamu? Seseorang bertanya pada lelaki tua itu. Orang tua itu hanya tersenyum. Dia melangkah mundur dan menghilang lagi. Siapa dia? Dia terlihat seperti manusia. Ki-nya luar biasa. Namun, Ki-nya tidak tampak seperti manusia, sepertinya hantu. Petik 2. Pasti ada sesuatu di gua itu, kata anggota klan He. Aku juga merasakan sesuatu. Pedang Ki yang kuat, kata orang lain. Mereka semua menatap gua. Beberapa lampu pedang berkilauan di dalam, pedang Ki tampak kuno, seolah-olah itu tidak pernah bubar. Ada kerangka tergeletak di bawahnya. Gua raksasa, orang tua misterius, pedang abadi Ki, kerangka. Kerumunan bergidik ketakutan. Seseorang meninju, serangannya bergerak langsung ke gua. Dinding gua meledak dengan raungan, dan itu menjadi lebih luas. Namun, pedang Ki tidak tersebar. Maksud pedang macam apa itu? Apakah itu milik Sein? Sepertinya sudah tidak bubar sejak dulu. Petik 2. Betapa mengerikannya jika orang bisa menggunakannya untuk membunuh. Bab 2018, Kerangka Sein, Subscribe Penatua. Ada tulang dan pedang Ki, apakah itu kerangka Sein? Tanya seseorang. Semua orang menggigil. Bahkan jika itu bukan kerangka Sein, itu tampak mengerikan, terutama pedang Ki yang mengelilinginya. Kita tidak bisa menghancurkan pedang Ki itu. Kita harus mengambil kerangka itu, seseorang mengusulkan. Orang-orang dengan cepat mulai bergerak, mereka mulai menggali di sekitar gua, mereka semakin dalam dan lebih dalam di bawah tanah. Sangat cepat, mereka berdiri di bawah tirai pedang Ki. Keluar, teriak seseorang dengan marah. Kerangka itu berdengung, tekad pedang abadi tiba-tiba meledak, energi tajam memenuhi udara. Kerumunan memiliki kesan bahwa mereka diserang oleh pedang kuno. Hati-hati, Lin Feng berteriak keras. Dia bangkit ke udara, meraih Meng Qing dan melompat ke samping. Namun, mereka terlalu lambat, lampu pedang menembus tubuh Lin Feng dan darah memancar keluar. Semua orang diam, tekanan yang sangat menakutkan. Fiu, Lin Feng menarik napas dalam-dalam, butuh beberapa saat untuk bersantai. Dia tidak terluka parah, tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri tanpa cedera, semua orang telah terluka setidaknya sedikit oleh pedang Ki. Pedang abadi Ki itu alami, itu tidak eksplosif seperti jika seseorang menggunakannya untuk menyerang, atau kita semua akan mati, kata Putri Piao Sue. Dia tidak berpikir itu akan sangat menakutkan. Semua orang melihat kerangka itu. Kerangka itu berubah, mengambang di udara dan niat pedang terus bergelombang di sekitarnya. Kerumunan sekarang agak jauh, tetapi mereka bisa merasakan betapa mengerikan energinya. Tekad pedang itu memang aneh. Kerangka itu bahkan lebih berharga daripada Mark of the Path, pikir kerumunan. Mata mereka berkilauan, menatap kerangka pedang yang memancarkan niat. Mungkin itu benar-benar kerangka Sein dan mengandung benang kesadaran pembudidaya yang kuat. Bahkan jika itu hanya seutas kesadaran, itu masih harta yang berharga. Mereka secara bertahap mulai bergerak dengan kegembiraan. Namun, ketika mereka saling melirik, mereka juga ingat bahwa mereka harus berhati-hati. Mencuri kerangka itu tidak semudah itu. Kerangka itu mungkin kerangka Sein. Itu mengandung niat, mengambilnya tidak akan mudah, gumam Ho Qinglin. Lin Feng mengangguk, niat pedang Ki kerangka itu luar biasa. Meskipun itu hanya kerangka, Ki masih kuat. Orang-orang tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, seseorang pindah. Orang-orang hanya memperhatikannya. Dia berlari dengan kecepatan penuh menuju kerangka ketika angin kencang mulai bertiup. Kecepatannya luar biasa. Tetapi bahkan jika dia mendapatkannya, ada begitu banyak pembudidaya yang kuat, seseorang akan membunuhnya, pikir Lin Feng. Angin kencang bertiup di sekitar kerangka, niat pedang mulai meletus. Kerumunan merasakan niat pedang yang menakutkan. Kerangka itu mengancam pembudidaya. Waktu sepertinya berhenti, pedang seorang penanam kuno melesat melintasi langit seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan waktu, membuat orang banyak tercengang. Angin berhenti, si jenius muncul kembali. Dia dikelilingi oleh niat pedang. Tidak ada cahaya pedang, tidak ada pedang tajam, hanya niat pedang. Itu merusak tubuhnya. Pedang khas siapa? Gumam Lin Feng. Banyak orang memandangnya. Pedang khas siapa? Sang putri menggigil. Dia telah mendengar tentang seorang suci yang merupakan pembudidaya pedang. Pedang khas siapanya terkenal. Kasyapa adalah nama dari beberapa kitab suci Buddha kuno, Bodhisattva Kasyapa adalah seorang Buddha.
Pedang Kasyapa bisa menghancurkan waktu. Menurut cerita-cerita kuno, bahkan para orang suci pada waktu itu tidak ingin berperang melawannya. Kamu secara mengejutkan tahu tentang pedang Kasyapa? Tanya Putri Piao Sui kepada Lin Feng. Aku juga seorang pembudidaya pedang, aku sudah secara alami mendengarnya. Lin Feng tersenyum. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, itu terlalu penting bagi dinasti Roh Kudus. Dinasti Roh Kudus sudah menginginkan garis keturunannya, jadi dia harus berhati-hati. Orang yang telah pergi untuk mengambil kerangka mati karena niat pedang. Kelompok itu kemudian melanjutkan berjalan perlahan ke depan. Namun, mereka sangat berhati-hati, karena mereka tidak hanya menghadapi para jenius lain, mereka juga menghadapi kerangka berbahaya. Di sebelah Pangeran Yan adalah Wang Jian, tubuhnya bersinar. Armor muncul di sekujur tubuhnya, dia tampak seperti panglima perang. Dia mulai berjalan di depan orang lain perlahan-lahan. Ini Wang Jian, dia berlatih kultivasi senjata. Dia sangat kuat, senjata yang dikembunkannya menakutkan, pikir yang lain. Wang Jian mengangkat tangan kirinya, dan perisai muncul. Dia mengangkat tangan kanannya dan tombak emas panjang berkilau muncul. Namun, orang lain melompat ke depan. Zuo Qing. Dia merilis lampu emas yang tangguh, angin kemasan bersinar muncul di belakangnya, menekan semua orang. Dia memiliki tubuh tipe raja Diamond Indestructible. Seperti Wang Jian, dia mengenakan baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Di kejauhan, seseorang tiba seperti makhluk surgawi. Suasana di sekeliling mereka berubah. Itu adalah seorang wanita surgawi, Putri Giok Suci. Chu Chun Qiu juga tiba. Dia dikelilingi oleh raja-raja kuno dan kekuatan penyerap langit. Dia tampak seperti seorang kaisar. Tidak ada yang berani meremehkan Chu Chun Qiu, dia telah membuktikan betapa kuatnya dia. Pertama pada daftar peringkat imperial dari kota suci, kemudian pada tahap jalan suci. Selain Lin Feng dan dia, tidak ada orang lain di sana yang berhasil melakukan itu. Lin Feng lebih berbakat, tetapi Chu Chun Qiu adalah seorang kaisar tingkat tinggi dan mengendalikan kekuatan penyerap langit. Orang-orang takut pada Chu Chun Qiu lebih daripada yang mereka takuti pada Lin Feng. Beberapa orang lain bergerak, Gila Banteng, Ying Mo, pembudidaya kuat klan He, Pangeran Yan, mereka semua pindah ke tempat yang berbeda dan melepaskan ki ke arah kerangka itu. Ini adalah hal pertama yang mereka perhatikan di dunia ini yang bisa menjadi harta berharga. Mungkin itu adalah kerangka Santo Kasyapa, dipenuhi dengan kehendaknya. Lin Feng melepaskan ki di sekelilingnya. Dia juga sudah siap, tidak ada yang memberi perhatian khusus padanya. Tentu saja, jika ia mendapatkan kerangka itu, mereka akan mencoba mengambilnya, tetapi itu belum terjadi. Lin Feng benar-benar ingin kerangka itu, dia bisa menggunakan niat pedang, dan kerangka itu juga tampaknya bisa mengendalikan waktu. Itu juga sangat berguna, termasuk untuk Ruoxie, Lin Feng akan senang berbagi dengannya. Jika Ruoxie mendapatkannya, hidupnya akan benar-benar berubah, karena ia mengendalikan kekuatan waktu. Bab 2019, Melawan Kerangka, Subscribe Penatua. Wang Jian melompat ke depan, mengguncang tanah. Dia semakin dekat ke bingkai. Orang-orang jadi gila menontonnya. Pergilah. Wang Jian berteriak dengan marah. Mangkuk sedekah emas raksasa bergerak menuju bingkai, niat pedang meningkat. Mangkuk sedekah emas itu bergetar hebat, namun tidak pecah saat membungkus bingkainya. Mangkuk sedekah emas kembali ke Wang Jian, tetapi ki menyerbu atmosfer, bagaimana yang lain bisa membiarkannya pergi dengan bingkainya. Zuo Qing melompat ke depan, angin kencang menekan angin. Raja emas muncul memegang instrumen religius, bergemuruh dan mengguncang udara. Mangkuk amal emas rusak di depan Wang Jian. Wang Jian merasakan bahaya, mengangkat tangannya dan bergerak mundur. Pada saat yang sama, tombak panjang bergerak menuju Zuo Qing seperti petir. Zuo Qing mendengus dingin, suasananya membuat semua orang bernafas, lebih banyak ledakan terdengar di antara mereka. Aku ingat seseorang pernah berkata Zuo Qing dan Wang Jian sama kuatnya. Jika mereka bertarung dengan sangat keras, aku bertanya-tanya betapa mengerikan pertempuran mereka nantinya. Petik 2. Kedua pembudidaya terus berjuang. Pada saat yang sama, di sekitar Putri Giok Suci, udara mulai berubah. Dia menjabat tangannya dan energi ruang kosong bergerak menuju bingkai dan sekitarnya. Chu Chun Qiu segera bereaksi ketika dia melihat itu, bingkai itu mungkin adalah orang suci dari zaman kuno, itu adalah harta yang sangat berharga baginya. Dia tidak bisa menyerah, alasan mengapa dia datang ke tempat suci adalah karena kejeniusan lain dan karena harta karun. Dia bisa menelan keinginan mereka dan menjadikannya miliknya. Chu Chun Qiu menjabat tangannya dan kekuatan menakutkan menyelimuti daerah yang jauh, Putri Giok Suci mendengus dingin. Dia membuat segel tangan, suasana menjadi semakin terdistorsi. Kekuatan penyerapan langit bertabrakan dengannya dan kerangka itu terjebak di antara energi mereka. Zuo Qing berlari ke depan dan mengulurkan tangannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh armor tebal, helmnya adalah bagian yang paling tebal dan paling keras dari armornya, dia lebih suka berhati-hati. Kekuatan mengerikan bersiul, tombak Wang Jian melompat ke langit dan menusuk Zuo Qing. Semua kekuatannya mengelilingi Santo. Tengkorak itu terlihat sangat marah saat itu. Pedang tak terlihat dan tak berwujud muncul dan memotong kekuatan langit penyerap.
Niat pedang berputar di sekitar mereka berempat. Orang suci memiliki jiwa. Kita harus berpegangan tangan, kalau tidak dia akan marah, teriak Cucun Qiu dengan keras. Penentuan muncul dari mata ketiga dan menyerap niat pedang. Kerumunan bergidik karenanya. Zuo Qing memakai baju besi, Wang Jian memiliki perisai, Putri Giok Suci dikelilingi oleh energi ruang kosong yang terdistorsi, niat pedang tidak dapat mempengaruhi mereka. Pada saat itu, cahaya Qian terbang melintasi langit. Kerumunan itu tercengang saat tengkorak itu tiba-tiba menghilang. Wei Hao, seseorang berteriak dengan ledakan. Kerumunan itu menatap ke kejauhan dan menemukan Lang Ye melarikan diri. Lang Ye, tubuh Raja Dunia. Kemarahan orang banyak, itu dia. Dia telah menggunakan kekuatan dunia dan berhasil mengambil kerangka itu. Kejar dia. Kerumunan mengikutinya dengan kecepatan penuh, Wang Jian dan yang lainnya tampak sangat marah dan memasang wajah muram. Jangan lari dengan kekacauan, tempat ini sangat berbahaya, Lin Feng memberitahu Putri Piao Sui. Ketika Putri Piao Sui menatap mata Lin Feng, dia menggigil. Dia tampak tegas dan agresif, dia tahu tempat itu berbahaya, tetapi bagaimana dia bisa melepaskan bingkai, tetapi dia juga tahu bahwa mendapatkan bingkai itu berbahaya. Baiklah, ayo pergi bersama, kata Putri Piao Sui. Tunggu aku, Lin Feng berkata kepada Meng Qing dan Hou Qinglin. Kemudian, dia bergerak dengan gerakan kabur. Roh Kudus muncul, Lin Feng melompat ke punggungnya dan berakselerasi. Setelah Lang Ye mengambil bingkainya, dia terbang pergi. Dia bisa merasakan tekanan dari belakangnya. Berhenti. Seseorang berteriak dengan ledakan, membuat jiwanya bergetar hebat. Wang Jian ditebas dan jejak energi pedang tajam muncul. Lang Ye dikelilingi oleh lampu. Tipe pedang tajam muncul di dekatnya, suasana menjadi terdistorsi, lampu Qian muncul dan energi pedang menghilang di dalam. Kekuatan dunia. Mata Wang Jian berkilauan gelap saat dia menggeram dengan marah. Banyak pedang tajam muncul saat ia terus berlari mengejar Lang Ye. Cucun Qiu juga mengejarnya, terus melepaskan niat Raja Kuno. Meskipun dia agak jauh, Lang Ye merasa di bawah tekanan. Raja-raja kuno muncul di benaknya, ingin membunuhnya. Lang Ye tiba-tiba sakit kepala karena segala macam kekuatan menggerogoti dirinya. Dia sangat kesal. Apakah dia bisa menjaga kerangkanya? Lang Ye mengulurkan tangannya dan melepaskan lampu dunia Qian. Namun, mereka dengan cepat menghilang. Dia merasa putus asa, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kerangka itu. Lang Ye, teriak Lin Feng sangat keras. Lang Ye berbalik dan melihat Lin Feng di pedangnya, bergerak sangat cepat. Ambil itu. Lang Ye melemparkan kerangka itu pada Lin Feng. Pedang Lin Feng bersiul sebagai ki misterius naik ke udara. Lin Feng, Cucun Qiu dan yang lainnya tiba-tiba berbalik. Mereka memandang Lin Feng dan berhenti mengejar Lang Ye, berbalik ke arah Lin Feng. Mereka tertarik pada kerangka itu, bukan Lang Ye. Bisakah orang itu menyerap kerangka itu? Pikir Lang Ye di kejauhan. Dia kesal dengan kelemahannya. Jika dia benar-benar kuat, dengan kekuatan dunianya, tidak ada yang bisa mengejarnya. Dia harus menjadi lebih kuat. Saat itu, Cucun Qiu dan Lang Ye sama-sama kuat di kota kuno surgawi yang luas, tapi sekarang segalanya telah berubah. Lin Feng berada di pedang spiritual suci dan bergerak sangat cepat. Namun, yang lain masih mengejarnya. Cucun Qi berteriak eksplosif. Vitalitas dan kekuatan tekadnya menjadi lebih kuat, ki-nya semakin menakutkan. Pedang yang tajam muncul di bawah kakinya dan dia berakselerasi. The Holy Jade Princess adalah yang tercepat. Dia tampak seperti makhluk surgawi. Yang mengejutkan, Zuo Qing adalah yang paling lambat, tidak secepat yang lain. Beberapa orang mulai menggunakan Great Imperial Weapons untuk mengejarnya. Mereka semua jenius yang memiliki senjata kekaisaran besar. Dalam keadaan normal mereka tidak menggunakannya, tapi sekarang mengejar Lin Feng lebih penting. Orang-orang ini sangat cepat, pikir Lin Feng. Lin Feng tidak ingin melakukan hal yang sama seperti Lang Ye dan menyerahkan kerangka itu. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng tiba di depan lembah dengan lubang hitam raksasa. Tiba-tiba, dia berbalik dan Roh Kudusnya muncul di depannya. Dia juga melepaskan niat pedang, dan di depannya selusin pedang tiba-tiba muncul. Cucun Qiu dan Wang Jian tiba-tiba berhenti, begitu pula Putri Giok Suci. Mereka semua terkejut dan menatap Lin Feng. Lin Feng, dinasti Tianqi mengundang kamu, kita harus bergandengan tangan. Kamu tidak bisa menyerap kerangka itu sendiri. Berikan padaku, kata Wang Jian kepada Lin Feng dengan tajam. Lin Feng hanya tersenyum dingin. Bab 2020, Kegelapan, Subscribe Penatua. Apakah aku bisa menggunakannya atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah memiliki kerangka itu. Aku tidak akan memberikannya kepada kamu, kata Lin Feng dengan dingin. Angin kencang mulai mengembun. Cucun Qiu juga tiba. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Jika mereka semua marah, pertempuran akan menjadi sangat berbahaya. Lin Feng, jika kita bergandengan tangan untuk bertarung melawanmu, kamu akan mati, kata Zuo Qing dingin. Kamu adalah yang paling berbakat di dinasti Roh Kudus, mati akan sangat disayangkan.
Karena kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tak ada taranya, mengapa kamu ingin memiliki kerangka seorang kultivator yang tak ada taranya? Petik 2. Aku memang menginginkannya, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kemudian, dia melangkah mundur dan perlahan-lahan jatuh ke lubang gelap abisal. Chu Chun Qiu dan yang lainnya tercengang dan berlari mengejarnya. Mereka memusatkan kesadaran saleh mereka ke dalam lubang gelap, tetapi tidak melihat apapun. Penggarap bisa melihat dengan sempurna di malam hari, terutama di tingkat kultivasi itu, tapi ini bukan malam, dan itu bukan kegelapan. Mereka tampak tidak pasti sekarang. Jika Lin Feng menyerang mereka dengan terkejut di lubang hitam, mereka akan mati bagaimanapun. Meskipun tidak ada dari mereka yang berpikir Lin Feng lebih kuat dari mereka juga tidak meremehkannya, terutama karena dia memiliki niat pedang yang menakutkan. Lin Feng mencuri kerangka itu, dan kamu melepaskannya. Tanya beberapa orang lain yang tiba pada saat itu. Beberapa dari mereka segera melompat ke dalam lubang hitam dan melepaskan kesadaran saleh mereka untuk memeriksa daerah itu, tetap waspada. Lin Feng jatuh dan jatuh. Itu tampak seperti lubang hitam tanpa akhir. Setelah waktu yang lama, Lin Feng masih belum mendarat. Dia hanya bisa melihat beberapa sentimeter di sekelilingnya, terlalu gelap. Dia tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas bahkan ketika mereka beberapa sentimeter jauhnya, itu terlalu suram. Putri Piao Sui dan Meng Qing juga tiba di puncak lubang hitam, jantung mereka berdebar kencang. Seseorang melepaskan bola api untuk menerangi lubang hitam, tetapi mereka meledak tanpa menunjukkan apa-apa. Setelah waktu yang lama, Lin Feng akhirnya mendarat di tanah. Dia juga bisa melihat entitas hitam raksasa dengan rantai berdengung lembut. Apa-apaan itu? Apa rantai itu? Gumam Lin Feng, merasakan ki kuno. Tempat ini sudah sangat tua. Lin Feng mengangkat kepalanya, ki-nya naik. Lin Feng merasakan ki di sekelilingnya dan mengerti bahwa orang-orang masih mengejarnya. Pedangnya roh suci muncul di sekelilingnya sekali lagi. Lampu menyilaukan muncul di bidang visi Lin Feng. Wang Jian adalah yang pertama datang. Mereka berdua buta di sini. Lin Feng hanya bisa melihat lampu kecil. Niat pedang yang menakutkan naik ke udara. Wang Jian terkejut, dengan gila menyerang secara membuta di sekitarnya. Suara bergerak mengumumkan pedang ki yang masuk pecah, tetapi perisainya bergetar dan hancur akibat benturan. Wang Jian tiba-tiba dikelilingi oleh energi yang mematikan. Armornya menjadi lebih menyilaukan. Dia melemparkan tombaknya, yang melesat melintasi langit. Pedang kematian muncul saat dia terus turun dari langit. Sebuah cakram raksasa muncul di bawah kakinya, dan pisau perak lain muncul di tangannya. Meskipun Lin Feng tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Energi membanting bersama dan meledak. Wang Jian tahu dia belum mencapai Lin Feng. Lebih tinggi ke udara, lebih banyak orang turun. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Tiba-tiba, dia menyerang ke arah langit, dan seseorang mendengus kesakitan. Hati-hati, dia ada di bawah kita, teriak Wang Jian. Dia menghentikan serangannya dan terus menuruni lubang. Angin kencang mulai bertiup, mereda dari Zuo King. Suara siulan menyebar di udara. Semakin banyak pembudidaya kuat yang datang ke lubang hitam. Pada saat itu, Lin Feng bisa merasakan bahwa rantai itu bergetar. Dia melihat rantai, tetapi tidak melihat siapapun. Dentang, dentang. Rantai bergetar lagi dan memecah keheningan yang menakutkan. Terlepas dari desiran angin, mereka hanya bisa mendengar rantai bergetar. Suara itu semakin keras. Pada akhirnya, tanah juga mulai bergetar ketika mereka mendengar batu retak. Apa yang terjadi? Lin Feng waspada. Dia bisa merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Dia bangkit ke udara, tetapi pada saat itu, sebuah batu raksasa meledak dan batu-batu mulai jatuh dari langit. Kerumunan di lubang hitam mendengar gemuruh, ki mereka naik. Ketika batu-batu selesai meledak, Lin Feng melihat bayangan manusia raksasa. Rantai mencegahnya bergerak. Kerumunan di atasnya melihat sepasang mata. Bahkan kegelapan lubang hitam tidak bisa menghentikan lampu yang dipancarkan oleh mata yang mempesona itu. Mereka tiba-tiba ketakutan. Monster, monster kegelapan, hati orang-orang mulai berdebar kencang. Chu Chun Qiu, Wang Jian, dan yang lainnya naik dengan cepat, mereka terlalu takut. Mereka ingin melarikan diri. Angin emas berubah menjadi lampu penyebaran. Lin Feng melemparkan mantra penyebaran dan naik ke udara. Fiu, Lin Feng mendengar desahan. Tongkat hitam raksasa muncul, cahaya menyilaukan bergerak, lalu ada gemuruh dan dampak ledakan. Seorang kultivator yang kuat dihancurkan langsung oleh tongkat hitam. Semua orang berusaha melarikan diri. Mereka tidak bisa bernapas lagi, mereka takut mati. Dodge, teriak Jian Mang. Dia merasakan sesuatu yang salah sedang terjadi. Ada lebih banyak ledakan, dan Piao Sui dan yang lainnya dihancurkan. Seseorang terbunuh di belakang mereka, mati tanpa tahu apa yang membunuhnya. Di kedalaman lubang hitam, lampu emas berkilauan. Lin Feng mengeluarkan jimat, siluetnya berkedip-kedip beberapa kali saat lampu penyebaran terus berkedip. Dia memiliki sensasi yang hampir tidak bisa dia hirup. Wala-wala, monster itu menatap Lin Feng, melihat bahwa Lin Feng ingin melarikan diri dan ingin mengejarnya, tapi dia dirantai. Dia membuka mulutnya dan meludahkan ki.
Semua orang mendengarnya, suara itu mengguncang jiwa semua orang dan mengancam akan runtuh gua. Beberapa orang terus batuk darah. Beberapa bahkan meledak dan mati. Betapa menakutkan, pikir Lin Feng. Dia terus batuk darah. Dia merasakan sensasi yang akan meledak oleh jiwanya. Bahkan Saint Emperors tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Kekuatan si Jue Laoxian sangat menindas, tetapi Lin Feng tidak pernah benar-benar mencoba untuk melawannya sehingga dia tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Apakah Santo masih hidup? Tanya Lin Feng yang terguncang. Cucun Qiu dan yang lainnya juga ketakutan. Apakah itu benar-benar monster? Atau apakah itu manusia? Siapa yang merantai makhluk mengerikan seperti itu? Seberapa kuat rantai itu? Siapa yang bisa merantai monster tanpa tandingan? Orang-orang mulai panik di lubang hitam. Banyak dari mereka melarikan diri secara membabi buta. Mereka tidak peduli dengan orang lain lagi, mereka hanya ingin bertahan hidup. Di pintu keluar gua, bayangan hitam suram muncul. Itu tampak kuno dan menatap mereka semua. Mereka merasa putus asa. Siluet gelap tiba-tiba melepaskan tangan raksasa, turun dari langit dan mengikuti guntur. Banyak orang dihancurkan oleh tangan itu dan pingsan. Melarikan diri, semua orang hanya memikirkan satu hal, bagaimana cara melarikan diri. Beberapa orang bahkan lupa tentang makhluk di lubang hitam. Bab 2021, Taring, Subscribe Penatua. Situasi kacau di dalam lubang hitam. Beberapa orang saling menyerang tanpa disadari. Saat Lin Feng melempar jimat, ia mendapatkan ketinggian dan merasakan serangan di sekelilingnya. Dia merasa dia akan mati lemas saat dia melepaskan energi pedang ke segala arah di sekitarnya. Seberapa berbahaya, Lin Feng merasakan beberapa pukulan berlalu di sebelahnya. Dia berkeringat dingin, tetapi dia tetap tenang dan terus naik. Raungan lain membuat seluruh gua berguncang, termasuk yang di dalamnya. Itu terdengar seperti Raja Iblis di bagian bawah lubang hitam melolong marah. Gua terus bergetar. Sebuah tangan raksasa muncul dari dasar gua, menembak ke atas. Kali ini, Raja Iblis tidak mengendalikan dirinya lagi. Seluruh gua bergetar, membuat semua orang ketakutan. Lin Feng sudah tinggi di udara. Cucun Qiu dan yang lainnya telah menyerah dan melarikan diri. Mereka sangat cepat, jadi mereka sudah melewati banyak orang lain. Pada saat itu, banyak orang yang tidak cukup cepat masih di dalam gua, dan merasakan bahwa tangan raksasa mendekati mereka dari belakang. Cucun Qiu meraung seperti guntur, melepaskan vitalitas dan kekuatan niatnya. Dia dikelilingi oleh lampu-lampu indah, dan bergerak sangat cepat. Orang-orang takjub ketika dia terbang di dekat mereka dalam sekejap mata. Zhuo Qing dan Wang Jian sudah menggunakan kartu truf mereka. Bahayanya nyata, nyawa mereka dalam bahaya. Lin Feng juga menggunakan kekuatan penuhnya, lampu penyebaran muncul di sekitarnya dan dia bergerak sangat cepat. Tangan raksasa berlalu di dekat Lin Feng. Dia berhasil mengelak, tetapi beberapa orang lain tidak seberuntung itu. Ying Mo juga masih di dalam. Dia cukup kuat, jadi dia berani memasuki lubang hitam. Tangan raksasa ditutup, orang-orang di luar bergidik ketakutan dan lari, tidak berani tinggal. Ada iblis yang marah di sini. Lin Feng melakukan hal yang sama, mencoba pergi secepat mungkin. Siapa yang tahu seberapa kuat iblis yang dirantai itu. Jika dia berhasil membebaskan diri dari rantai, dia mungkin membunuh semua orang dalam sekejap mata. Ketika Lin Feng meninggalkan gua, siluetnya berkedip dan dia mendarat di puncak gunung. Dia melihat sekeliling, tampak terpana. Di luar, semuanya telah berubah. Itu bukan istana lagi, ada peninggalan bersejarah yang otentik. Lin Feng melirik dan melihat darah di mana-mana. Sungguh tragedi. Lin Feng, seru seseorang di kejauhan dengan dingin. Beri aku kerangka itu, tanya orang lain dengan kasar. Mereka semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Pada saat itu, Lin Feng melepaskan Roh Kudus, dan di punggungnya, pedang raksasa muncul. Matahari bersinar di atasnya saat bersenandung dan bersinar. Datang dan ambillah, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak terdengar gugup. Dia hanya melihat dua pembudidaya yang datang ke arahnya. Baginya, mereka sudah mati. Mati, kata salah satu dari mereka, mengisi dan mengangkat tinju mereka. 5 sinar cahaya muncul, yang lainnya melepaskan sinar matahari darah, dan darah Lin Feng mulai mendidih. Lin Feng mengangkat pedang raksasa dan mendengus dingin. Dia menghancurkan banyak pukulan, yang meledak dan tersebar tanpa bahaya. Bahkan jika musuhnya menggunakan kekuatan Dao, dia masih bisa menghancurkan mereka. Pedang Lin Feng terus menembak ke depan. Itu luar biasa dan kinya berguling-guling. Matahari darah yang terik bergerak untuk memenuhi pedang, mempesona dan indah. Pedang menembus matahari, menusuk ke arah pria itu. Ini memisahkannya dan Lin Feng menuduh musuh lainnya, angin bersiul dengan kecepatannya. Ketika kultivator yang kuat memperhatikan Lin Feng menagihnya, dia tampak ketakutan. Dia melambaikan tangannya, dan darah Lin Feng mulai mendidih bahkan lebih, dan sepertinya jiwanya terbakar. Pada saat yang sama, lawannya terus bergerak ke bawah untuk menindasnya, mengirim naga api ke Lin Feng. Lin Feng menekan, menciptakan jalur emas di depannya. Itu menembus naga api, tepat di tengahnya, dan terus menuju pengontrol.
Lin Feng kemudian merilis Nihility Sword. Pada saat yang sama, ia melepaskan 5 roh kudus Raja Hikmatnya, semuanya tampak hidup dan berang. Musuhnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Ketika lawannya mencoba menggunakan pikirannya untuk melindungi dirinya sendiri, pedang menakutkan sudah di depannya dan wajahnya menjadi pucat pasi. Prasama Burn, kata pria itu, mengangkat tangannya, namun, Lin Feng mengabaikannya dan terus mengisi sambil menyingkat niat pedang. Lampu yang menyilaukan bersinar, pedang Lin Feng terus menyerang. Lin Feng dan pria itu sekarang saling berdekatan. Bola api Prasama Burn terbelah dua, dan tanda pedang muncul di mata ketiga pria itu. Lin Feng meletakkan jarinya di mata ketiga musuhnya, dan seluruh tubuh pria itu meledak. Lin Feng melanjutkan tanpa melanggar langkah. Baginya, dia baru saja membunuh orang secara acak di jalannya. Beberapa orang di kejauhan melihat itu dan tercengang, dan tiba-tiba tidak ada yang mau bertarung melawannya lagi. Serangan pedangnya terlalu mengerikan. Dia telah memotong 2 jenius dalam sekejap mata. Lin Feng menatap ke kejauhan dan memadatkan lebih banyak roh suci, akhirnya memadatkan teknik pedang dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, dia tidak berpikir dia bisa berurusan dengan banyak kaisar secara bersamaan. Jika mereka bergandengan tangan, itu bisa berbahaya baginya. Lin Feng pergi tanpa berbalik. Setelah waktu yang lama, Lin Feng tiba di pegunungan lain. Dia melihat sekeliling dan mengukir beberapa tanda penempatan. Pada saat yang sama, ia memberitahu Meng Qing dan yang lainnya tentang keadaannya. Dia juga menciptakan klon dan mulai berlatih kultivasi pada mantra penempatannya. Lin Feng tidak mengambil kerangka itu terlalu kuat dan dia tidak bisa mengendalikannya. Dia terus mempelajari roh kudusnya. Dia duduk bersila dan lupa tentang dunia luar, turun ke kondisi meditasi yang mendalam. Dia mengamati kekuatan kutukan dan menggunakan kitab suci evolusi surgawi untuk memodifikasinya. Dia mengubahnya menjadi roh kudus Raja Hikmat. Pada saat yang sama, ia melepaskan niat iblis, mencoba berbagai hal. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan roh suci terkutuklah. Namun, dia belum selesai. Dia mencoba membuat roh kudus 9 Netherworld selanjutnya. Setelah melihat Raja Iblis di lubang hitam, Lin Feng telah menyadari bahwa tempat ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. Raja Iblis gelap yang berkuasa di sihir, tetapi siapa yang mengikatnya? Dan apa tingkat kultivasi Raja Iblis terpesona itu? Pada saat itu, Meng Qing dan Ho Qinglin tidak bersama-sama, mereka tersebar saat melarikan diri dari iblis di lubang hitam. Lin Feng telah menghubungi mereka secara telepati, jadi mereka semua terbang ke arahnya. Seseorang dengan pakaian biru muncul di sebelah kiri Ho Qinglin. Orang itu berbalik dan melihat Ho Qinglin, menatapnya dengan dingin. Orang dengan pakaian biru menuduh Ho Qinglin, energi yang menakutkan menjangkau untuk menindasnya. Chu Chun Qiu. Chu Chun Qiu menakutkan, matanya tampak lebih menakutkan. Ho Qinglin mundur dan mengeluarkan pedang. Dia segera melepaskan energi reinkarnasi dan pusaran muncul. Ho Qinglin tidak ingin bertarung, dia tahu dia terlalu lemah dibandingkan dengan Chu Chun Qiu. Ledakan terdengar saat Chu Chun Qiu menghancurkan pusaran. Ia melepaskan vitalitas dan kekuatan dan akselerasi. Kamu tidak akan pergi, kata Chu Chun Qiu dengan dingin. Dia terus mengejar Ho Qinglin. Setiap kali dia mengambil langkah, dia melakukan perjalanan jauh. Sungguh luar biasa untuk ditonton. Jadi ini adalah tujuan Chu Chun Qiu. Ho Qinglin terus melarikan diri. Chu Chun Qiu telah mempelajari sekali menyerap kitab suci. Dia bisa menyerap vitalitas orang dan akan memperkuat dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Chu Chun Qiu dulunya diam-diam, tetapi setelah Hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan, dia mulai memamerkan taringnya. Bab 2022, dibawa ke cahaya, subscribe Penatua. Ho Qinglin menebak dengan benar, Chu Chun Qiu mulai menunjukkan kekuatannya, plotnya mulai terungkap. Dalam sisa-sisa sejarah, hanya ada jenius, vitalitas dan kemauan mereka yang luar biasa. Ho Qinglin mengendalikan kekuatan reinkarnasi dan berjalan di jalur reinkarnasi. Chu Chun Qiu ingin menyerap kekuatan itu dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya dan jika dia melakukannya, dia akan menjadi sangat menakutkan. Niat reinkarnasi. Aku menginginkannya, teriak Chu Chun Qiu dengan eksplosif. Dia mempercepat dan melepaskan lebih banyak vitalitas dan kekuatan. Pikiran Ho Qinglin bergetar ketika raja-raja kuno terus menembus ke dalam otaknya. Chu Chun Qiu merilis lebih banyak vitalitas dan kehendak yang mengelilinginya, Ho Qinglin. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dong, Ho Qinglin tiba-tiba berhenti. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Kekuatan reinkarnasinya berubah menjadi badai. Dia mulai bergerak, dan melepaskan kekuatan pedang juga. Kekuatan reinkarnasinya dikelilingi Chu Chun Qiu, mendorong Chu Chun Qiu untuk bereinkarnasi. Aku ingin kekuatan reinkarnasi kamu. Teriak Chu Chun Qiu penuh semangat ketika ia merasakan kekuatan reinkarnasi. Dia melepaskan aliran vitalitas tanpa akhir dan kemauan, mengguncang udara. Angin reinkarnasi pecah ketika tangan raksasa turun dari langit menuju Ho Qinglin.
Hao Qinglin tampak murung dan agak gila. Sebuah pusaran muncul di sekelilingnya, kekuatannya melesat ke langit dan bergulung dalam gelombang menuju Cucun Qiu. Cucun Qiu secara manual menatapnya, dan mendengus dingin. Dia tidak berani menyerap kekuatan reinkarnasi dengan segera. Dia menggunakan beberapa jenis kekuatan untuk menyerang angin reinkarnasi, memalu Hao Qinglin. Pada saat yang sama, Cucun Qiu tidak berhenti, terus terbang menuju Hao Qinglin. Wajah Hao Qinglin menjadi pucat pasi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan niat lagi. Dia tidak mengira Cucun Qiu akan pernah menyerangnya seperti ini. Cucun Qiu semakin dekat dan dekat. Hao Qinglin tidak senang, tapi dia tidak terlihat takut, hanya marah. Namun, pada saat itu, sebuah peti mati muncul berisi lampu cian yang menakutkan. Sebuah tangan muncul dari peti mati dan bergerak menuju Hao Qinglin. Lampu cian menghiasi langit. Ketika Cucun Qiu melihat itu, wajahnya menegang. Namun, dia tidak mengejar peti mati, dia hanya menatap lampu cian dengan dingin saat mereka menyapu Hao Qinglin. Tubuh Raja Dunia, aku akan menangkapmu suatu hari nanti juga. Bersumpah Cucun Qiu dingin. Hao Qinglin dan Lang Ye muncul kembali di suatu tempat di luar jangkauan Cucun Qiu. Terima kasih banyak, Lang Ye, kata Hao Qinglin. Itu hanya sedikit usaha. Aku selalu tahu bahwa Cucun Qiu menakutkan. Aku dari kota kuno surgawi luas juga. Sekarang, kita akhirnya tahu dia jahat, kata Lang Ye tenang. Hao Qinglin mengangguk, dia benar-benar menakutkan, berbakat dan kuat. Dia mencoba menyerang aku, yang berarti dia mungkin bermaksud untuk menyerang para jenius lain. Petik 2. Dia mungkin tidak akan berani menyerang para jenius di depan semua orang. Kembali pada hari-hari, pembudidaya gila klan Chu agresif dan keras juga, tapi dia lebih bijaksana. Dia telah menyerap banyak kekuatan pembudidaya yang kuat. Banyak klan suci kuno ingin membunuhnya, dan semua karena dia, klan Chu jatuh dan dihancurkan. Aku tidak akan berpikir seorang kultivator yang bahkan lebih menakutkan akan muncul di klan Chu. Cucun Qiu tahu dia harus tetap diam-diam, kata Lang Ye serius. Cucun Qiu sangat berbahaya. Jika kamu tidak membantu, dia akan membunuh aku. Petik 2. Sebelum aku pergi untuk bepergian sendirian, para tetua klan aku memperingatkan aku bahwa para jenius dari klan Chu berbahaya. Mereka bijak, mereka bepergian dan mengobrol pada saat yang sama. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di pegunungan tempat Lin Feng melarikan diri, dan mendarat di dekatnya. Saudaraku, Lang Ye, bagaimana kamu bisa bersama? Tanya Lin Feng, mengangguk pada mereka berdua. Itu adalah tiruannya. Dia berlatih kultivasi dengan tubuh aslinya di dalam mantra penempatannya. Lang Ye menemukanku dan menyelamatkanku setelah Cucun Qiu mencoba membunuhku. Lin Feng, kamu harus sangat berhati-hati, Hao Qinglin memperingatkan Lin Feng. Karena Cucun Qiu tidak ragu untuk menyerangnya, itu berarti bahwa Cucun Qiu juga akan berani menyerang Lin Feng di beberapa titik, ia hanya menunggu kesempatan. Cucun Qiu mungkin sangat tertarik untuk menyerap kekuatan Lin Feng, karena dia telah membuktikan bahwa dia adalah yang paling berbakat di dinasti Roh Kudus. Ketika Lin Feng mendengar Hao Qinglin, dia heran dan bertanya, Cucun Qiu menyerangmu, saudara. Memang, aku menabraknya dan dia mencoba menyerap kekuatanku menggunakan kekuatan penyerap langit. Lang Ye menyelamatkan aku. Cucun Qiu mungkin ingin menyerap semua kekuatan para jenius di dunia misterius ini, Hao Qinglin mengangguk. Cucun Qiu berbahaya, Lin Feng harus mengerti itu. Cucun Qiu. Lin Feng sangat marah. Dia tahu bahwa Cucun Qiu menyerap kekuatan orang untuk menjadi lebih kuat. Dia juga tahu bahwa dia sangat berbakat, tetapi di awalnya tidak peduli. Tapi sekarang Cucun Qiu telah menyerang Hao Qinglin, itu sama seperti jika dia telah diserang secara pribadi, tidak ada perbedaan. Omong-omong, apakah kamu melihat Meng Qing? Hao Qinglin bertanya pada Lin Feng. Jika Cucun Qiu menabrak Meng Qing, itu akan menjadi bencana. Ya, dia sudah di dalam mantra penyebaran, kata Lin Feng, menunjuk ilusi di belakang mereka. Hao Qinglin merasa lega. Di kejauhan, beberapa orang telah memperhatikan lampu penyebaran di belakang Lin Feng. Mereka menatap Lin Feng dengan dingin, dia telah mendapatkan kerangka itu, mereka tidak akan melupakan itu. Ketika mereka melihat Lin Feng dan teman-temannya, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Lin Feng melihat semakin banyak orang berkumpul di kejauhan, tapi dia tetap tenang. Apa yang harus kita lakukan? Lang Ye bertanya pada Lin Feng. Ada banyak jenius dalam sisa-sisa sejarah, tapi kami masih belum memiliki pertempuran besar. Jika kita melakukannya, itu akan lucu. Bisik Lin Feng. Lang Ye melirik Lin Feng, berpikir dia gila. Lin Feng ingin bertarung melawan semua jenius secara langsung. Orang-orang dari Universitas Roh Goblin, Lang Ye menunjukkan. Lin Feng mengangguk. Pangeran Chen juga ada di sana. Lin Feng, aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki kerangka itu. Karena kamu diundang oleh dinasti Tianqi, berikan kepada aku. Dinasti Tianqi akan membayar harganya. Pangeran Chen mengusulkan dengan keras. Aku diundang oleh dinasti Tianqi untuk datang dan menjelajahi sisa-sisa sejarah, tetapi tidak ada yang mengatakan kepada aku bahwa itu untuk memberi kamu harta.
Putri Piao Sui juga tidak pernah mengatakan itu padaku. Jadi aku tidak akan memberi kamu apapun. Jawab Lin Feng acuh tak acuh. Pangeran Chen mengerutkan kening dan tersenyum. Lin Feng, aku baik, tetapi kamu akan bertemu lebih banyak orang. Beberapa dari mereka tidak akan sebaik aku. Petik 2. Jangan khawatir tentang aku, Pangeran Chen, jawab Lin Feng mengejek. Kamu berhasil duduk di tahta kekaisaran suci di panggung jalan suci di dinasti Roh Kudus. Jika kamu meninggal, itu akan sangat disayangkan. Kata Pangeran Chen, terdengar lebih dingin dan lebih dingin. Pangeran Chen, kamu seorang pangeran. Kamu memiliki status sosial yang tinggi, jika kamu meninggal di sini, akan sangat disayangkan. Adalah comeback instan. Ketika Pangeran Chen mendengar ejekan Lin Feng, dia sangat marah dan bertanya, di hari lain, Crazy Bull tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawanmu, jadi kamu menang, tetapi bagaimana jika dia melakukannya? Crazy Bull perlahan muncul dan menatap Lin Feng dengan suram. Lin Feng, aku banyak berkembang. Sekarang, kita akan lihat apakah kamu masih bisa bersaing dengan aku. Petik 2. Tubuh nyata Lin Feng keluar dari kabut di belakangnya. Dia memandang orang-orang itu dengan menghina dan berkata dengan gembira, cobalah dan kamu akan lihat. Baiklah, teriak Crazy Bull dengan keras. Dia melepaskan binatang buas yang menakutkan, mengguncang-guncang di sekitarnya, dan menyerbu ke depan. Crazy Bull muncul ketika dia naik ke udara, debu mengepul di sekelilingnya. Bab 2023, Tanda Penempatan Ukiran, Subscribe Penatua. Lin Feng berlari ke depan, roh kudusnya berubah menjadi pedang raksasa. Dia melambaikan tangannya, dan pedang raksasa menyala dengan cahaya, matahari menyinari mereka saat mereka bersenandung dengan kekuatan. Lin Feng mengulurkan jarinya, dan pedang bergabung menjadi satu. Orang-orang pangeran mulai mati lemas. Lin Feng menggerakkan jarinya dan pedangnya mulai menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Niat pedang melonjak untuk menemui gila banteng, yang wajahnya menegang ketika dia merasakan niat pedang. Jantungnya mulai berdetak kencang. Apa maksud pedang yang tajam, itu bisa membuatnya terpisah. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, pedangnya terlalu cepat. Ark! Teriaknya putus asa, seekor banteng raksasa muncul dan menghancurkan langit. Pedang raksasa mulai berubah, udara disegel dengan semua energi itu. Namun, sepertinya masih tidak ada yang bisa menghentikan pedang itu. Banteng raksasa itu meraung dan menghilang. Tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Semakin banyak sapi jantan muncul dan mencoba untuk membloknya. Sapi jantan raksasa menyatu menjadi satu sapi jantan raksasa yang menyerang itu. Ledakan mengguncang langit, pedang raksasa dan banteng raksasa tersebar. Crazy Bull jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Dia menatap Lin Feng, yang masih di langit. Ada beberapa pedang lagi tergantung di depan Lin Feng. Jantungnya mulai berdebar. Dia tetap diam selama beberapa detik dan kemudian berkata, aku tidak akan mengira kamu begitu kuat. Mantra apa itu yang kamu gunakan? Itu dari dinasti Roh Kudus. Petik 2. Kekuatan daunnya tidak bisa menghentikan pedang raksasa. Pangeran Chen juga terkejut. Dia tahu betul seberapa kuat Crazy Bull itu, dia adalah juara yang menakutkan. Anehnya, Lin Feng bisa bersaing dengan dia. Di kejauhan, banyak orang lain telah tiba. Pangeran Chen berbalik untuk melihat mereka, lalu dia berkata kepada Lin Feng, Lin Feng, kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak bisa bertarung sendirian melawan begitu banyak jenius. Kamu tidak bisa melindungi kerangka itu. Kita harus bergandengan tangan. Berikan kepada aku untuk saat ini, dan ketika kita kembali ke dinasti, aku akan membiarkan kamu mempelajarinya, kamu akan dapat menyerap sebagian dari kekuatannya. Petik 2. Kamu ingin mengambil barang aku dan meminjamkannya kepada aku, kamu pikir aku bodoh. Jawab Lin Feng dingin kepada Pangeran Chen. Kamu ingin membawa kehancuranmu sendiri, kata Pangeran Chen dengan tenang. Semakin banyak pembudidaya yang kuat berkumpul dan melihat mereka bertiga. Lin Feng, beri aku kerangka itu. Menuntut Wang Jian dengan dingin. Dia memegang tombaknya dan ki berputar di sekelilingnya. Beberapa orang meninggal di lubang hitam karena Lin Feng, dan mereka masih tidak tahu apa itu Raja Iblis. Putri Piao Sui juga telah tiba. Ketika dia melihat 3 pembudidaya di puncak gunung, dia gugup. Berani sekali, ada begitu banyak orang jenius, namun Lin Feng tidak keberatan, dia tampak tenang dan tidak takut. Lin Feng, kamu beruntung, kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang pembudidaya yang tiada taranya. Kamu harus memahami bahwa jika kamu tidak menyerahkan kerangka itu, kamu pasti akan mati. Dia ingin mati. Kami tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Petik 2. Orang-orang berbicara satu demi satu. Angin melolong melewati mereka, mengepakkan pakaian Lin Feng. Dia terlihat cukup tenang dan tidak terkesan, tidak gugup sama sekali. Mati. Membunuh mereka. Bunuh dia dan ambil kerangkanya. Orang-orang mulai melepaskan energi. Mereka semua memandangnya dengan dingin. Di belakang Wang Jian, banyak tombak muncul, dia tampak lebih ganas dan ganas. Wang Jian mulai pengisian, tombaknya menunjuk ke Lin Feng. Sepertinya mereka bisa menembus apa saja. Pergi.
Tombak Wang Jian melesat melintasi langit, ki dingin yang menyebar, ditujukan ke Lin Feng. Lang Ye juga mulai bergerak. Dia mengangkat kedua tangan dan cahaya cian yang menyilaukan muncul, berubah menjadi lubang yang membengkokkan udara dan cahaya di sekitarnya. Tombaknya terlihat sangat tajam. Lang Ye terus melambaikan tangannya, dan ketika tombak menembus ke dalam cahaya cian, seolah-olah mereka patah menjadi dua dan menghilang begitu saja. Ruang kosong dunia. Wang Jian mendengus dingin. Lebih banyak orang naik ke udara. Lin Feng menyaksikan mereka dengan muram. Dia melambaikan tangannya, dan angin kemasan tajam mulai bertiup, lampu penempatan ruang kosong muncul di mana-mana. Lin Feng mengulurkan tangannya dan menggunakan mantra penyebaran tahap surgawi, beberapa gunung muncul. Karena Lin Feng tidak mau bekerja sama, kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Bunuh dia, perintah Pangeran Yan pada saat itu dengan tenang. Beberapa pembudidaya mulai terbang menuju Lin Feng. Bumi dan langit mulai beresonansi dan bergetar hebat. Energi bangkit secara eksplosif untuk bertemu mereka. Celah muncul di pegunungan di bawah Lin Feng. Lin Feng memandang kerumunan dengan dingin. Roh Kudus muncul dan pindah ke mantra penyebaran tahap celestial, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Lin Feng dikelilingi oleh cahaya kebijaksanaan. Wang Jian mendengus dingin. Tombak emasnya terus menembak. Namun, meskipun mereka menembus Raja Kebijaksanaan, mereka tidak menghancurkan mereka. Lin Feng merilis 5 roh suci lagi. Pada saat yang sama, 5 Raja Hikmatnya mengelilingi kerumunan yang datang. Raja Kebijaksanaan muncul di otak mereka dan jiwa mereka mulai gemetar. Satu lagi siluet muncul, 9 Raja Dunia Netherworlds. Dia mulai bernyanyi, dan gelombang suara yang disebabkan oleh melodi menembus tubuh mereka, mencoba mengendalikannya. Bergerak, teriak Wang Jian. Dia mengerutkan kening saat lebih banyak ki naik, pedang juga bersenandung bersama. Suara-suara itu terus menembus telinga orang. Para penyerang menyadari bahwa itu tidak terlihat bagus untuk mereka. Mantra penyebaran Lin Feng sangat luar biasa, dan kekuatannya terus bertambah dalam intensitas. Ada beberapa ledakan saat Lin Feng menyerang semua pembudidaya pada saat yang sama. Lang Ye dan Hou Qinglin mendarat di kiri dan kanan Lin Feng. Lang Ye merilis lampu dunia yang, beberapa detik kemudian, meludahkan 3 mayat. Hou Qinglin juga merilis kekuatan reinkarnasi, dan meskipun dia tidak berhasil membunuh musuh, dia setidaknya bisa mencegah mereka bergerak maju. Bintang muncul dan turun dari langit, menembak ke arah Lin Feng. Udara menjadi sedingin es di sekitar mereka, tapi Lin Feng mengabaikannya, rambutnya berkibar di angin, bebas dan tidak terkendali. Dia melepaskan pedang kematian Kalpa, yang terus melebur bersama dengan mantra penyebaran tahap celestial. Roh suci terus mengembun di depan Lin Feng. Pedang raksasa menebas langit, para pembudidaya yang kuat terpana. Mereka semua menggunakan serangan mereka yang paling kuat untuk menghentikannya, tapi serangan Lin Feng masih membunuh seseorang, kepalanya terbang menjauh. Angin kencang terus mendorong mereka. Lin Feng merilis World of the Living Imprints, menggabungkannya dengan mantra penyebaran tahap celestial. Energi gabungan mengelilingi kerumunan. Lin Feng tidak berhenti setelah merilis World of the Living Imprints, ia terus melepaskan lampu Roh Kudus, dan pedangnya terus bersenandung dengan mengerikan. Mari kita mundur, kata Lin Feng dengan tenang. Mereka perlahan-lahan pindah kembali ke kabut mantra penyebaran. Dia tidak bisa membunuh para jenius itu dengan mudah, tetapi setidaknya dia bisa mengajari mereka pelajaran yang baik, dan mereka tidak akan melupakan seberapa kuat dia untuk sementara waktu. Boom-boom, para penyerang berkumpul di mantra penyebaran tahap celestial. Meskipun Lin Feng telah membunuh beberapa orang, mereka sangat marah sehingga mereka tidak ingin membiarkannya pergi. Mati, mati, mati. Suara siulan menyebar saat kerumunan menyerang. Kultivator yang kuat ingin menyerang Lin Feng dan 2 lainnya, tetapi menyadari bahwa mereka hanya tersenyum dingin pada mereka. Ilusi, ini mantra penyebaran lagi. Masuk, hancurkan mantra penyebaran, dan bunuh mereka. Seru Wang Jian, melonjak ke depan. Sebuah baju besi mempesona muncul di sekelilingnya, dan dia mengembunkan tombak dan perisai, semua dalam sekejap mata. Mereka masuk ke dalam mantra penyebaran. Mereka semua sangat kuat, semuanya jenius, dan mereka tidak takut mantra penyebaran. Chu Chun Qiu berdiri di kejauhan dan dengan tenang menyaksikan pertempuran. Dia tidak pergi ke mantra penyebaran Lin Feng, karena dia tahu benar seberapa kuat mantra penyebaran Lin Feng. Bab 2024, Runtuh Langit, Subscribe Penatua. Dalam kabut mantra penyebaran, para pembudidaya yang kuat memiliki kesan mereka dalam mimpi. Lampu penyebaran terus berkelap-kelip dan bergelombang di sekitarnya, dan mereka merasakan kekuatan mengembun. Hancurkan, Wang Jian berteriak dingin. Dia melambaikan tangannya, dan tombaknya menusukkan ke tanah. Dia melompat begitu tanda emas muncul di tanah. Rasanya seperti tanda penyebaran hampir pecah. Sky Destroying Weapon. Wang Jian berteriak dengan marah. Dia memanggil senjata, dan pada saat yang sama dia menyerang semua bagian mantra penyebaran. Ada gemuruh perlawanan, mantra penyebaran terdengar seperti itu akan meledak. Yang lain juga menggunakan serangan kuat terhadap mantra penempatan. Pada saat itu, niat kematian yang kuat bangkit dan mulai menggerogoti kekuatan hidup mereka. Huff!
Seseorang mendengus dingin. Seseorang naik lebih tinggi dan melepaskan baut petir yang eksplosif dan mempesona di sekelilingnya. Lampu ungu menyerang mantra penyebaran saat angin kencang mulai bertiup. Lin Feng memperhatikan mereka dengan dingin. Semua orang itu semuanya jenius, hanya mengandalkan kekuatan penyebaran untuk mengalahkan mereka akan sulit. Niat pedang memenuhi udara. Kerumunan melihat jutaan benang cahaya, mengangkat kepala mereka dan berteriak dengan marah. Namun, niat kematian juga menjadi semakin intens, hidup mereka terkorosi. Wajah mulai berubah abu-abu. Seseorang berkata dengan dingin, kita perlu menghancurkan mantra penyebaran sesegera mungkin, atau kita akan mati. Kita juga bisa membunuhnya, aku akan menggunakan Star Dao untuk menemukan Lin Feng di dalam mantra penyebaran. Seseorang berbicara, kekuatan Dao yang menyilaukan memenuhi langit. Sebuah konstelasi muncul, dan di dalam mantra penyebaran, orang-orang tiba-tiba ditandai oleh jejak bintang, termasuk Lin Feng. Tombak destruktif mengarah ke Lin Feng. Lin Feng terkejut dengan langkah itu, tapi dia merilis Lord of the Living Imprints untuk melawan serangan itu. Beku, teriak seseorang dengan dingin. Kekuatan kematian di dalam mantra penyebaran membeku. Lin Feng hanya tersenyum dingin. Angin kencang berubah menjadi badai, dan mulai bergerak keluar dari mantra penempatan. Keluar dari mantra penempatan, kata Lin Feng. Dalam sekejap, Lang Ye, Hou Qinglin, Meng Qing dan dia meninggalkan mantra penempatan. Musuh di dalamnya kehilangan jejaknya. Bisakah bintang-bintang menemukannya di luar mantra penyebaran? Mantra penyebaran berisi kekuatan ilusi, bintang-bintang dapat menemukan orang di dalamnya. Kami tidak dapat menemukannya di luar, yang harus kami lakukan adalah mematahkan mantra penempatan. Kata pengendali Star Dao, kekuatan kekaisaran besar yang mengerikan muncul. Kerumunan terkejut, seseorang menggunakan senjata kekaisaran besar. Orang tidak peduli tentang hal lain jika mereka bisa mendapatkan kerangka itu. Lin Feng memandang mantra penyebaran dengan dingin. Dia sangat marah. Anehnya, seseorang berani menggunakan senjata kekaisaran besar. Lin Feng mengeluarkan Celestial Evolution Chessboard-nya, dan mantra penempatannya mulai berubah. Gelombang energi raksasa menyembur keluar. Celestial Evolution Chessboard menjadi raksasa, dan Lin Feng melompat di atasnya. Niat kematiannya menghapuskan langit dan menyerap lebih banyak kekuatan. Pada saat yang sama, Lin Feng melepaskan dua pukulan iblis. Angin kencang menderu kencang. Lin Feng turun dari langit dan menembus ke mantra iblis, pukulan iblisnya mencolok. Kedua pukulan raksasa itu sangat kuat, dan wajahnya menegang. Mereka bisa merasakan bahwa energi kematian menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, pola kematian menekan mereka. Lampu kematian berkelip di sekitar papan catur evolusi surgawi, dan mereka yang terperangkap di dalamnya tampak semakin putus asa. Bunuh Lin Feng, kata seseorang dengan dingin. Lonceng hitam raksasa muncul, ki yang muncul darinya terus berubah menjadi untaian energi yang tampak seperti Mahoragas. Pada saat yang sama, Lin Feng melepaskan kilat, yang jatuh ke mereka seperti badai. Editor's Note, A Mahorga is a type of Buddhist Earth Deity. Lin Feng bergerak, siluetnya terus berkelip-kelip di papan catur evolusi surgawi. Guntur bergemuruh dengan gelap ketika kekuatan kematian terus menekan para pria yang terjebak. Mereka melihat Lin Feng selama beberapa detik, dia tampak gila saat dia menggunakan papan catur evolusi celestialnya untuk menghindari serangan mereka. Banyak dari mereka sekarang dikelilingi oleh kematian Ki, dan merasa mereka kehilangan kendali. Beberapa dari mereka mulai menyesal telah terlibat dalam pertempuran dengannya, termasuk yang dengan senjata kekaisaran besar. Lin Feng melepaskan lebih banyak pedang Roh Kudus, dan pada saat yang sama terus menyerang dengan pukulan iblis. Dia benar-benar ingin membunuh orang-orang ini, kalau tidak hal yang sama akan terjadi berulang kali. Itu akan terlalu merepotkan. Pada saat itu, Wang Jian mengeluarkan tombak sungguhan. Panjangnya 33 Qi, dan kekuatan mengembun di sekitarnya. 33 Qi sama dengan gelombang 11 meter. Semuanya, pinjamkan aku senjata kekaisaranmu. Kita akan melihat apakah kita dapat memecahkan papan catur evolusi surgawinya. Wang Jian berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba, suasananya menjadi semakin menindas dan cahaya menyilaukan. Monarchic Long Spear. Orang-orang mulai menyerahkan Wang Jian senjata mereka. Kekuatan tak menyenangkan mulai berkumpul. Lin Feng tiba-tiba berbalik di papan catur evolusi langitnya, bangkit ketika papan mulai bersenandung di bawahnya. Dalam mantra penyebaran, semua senjata kekaisaran besar terkondensasi menjadi pedang raksasa tunggal, atmosfer di sekitarnya sangat mendominasi. Bahkan Lang Ye dan yang lainnya merasakan kekuatan yang menakutkan. Wajah Lang Ye berubah dan dia berkata, itu tombak panjang yang monarkik. Pergilah ke peti dunia-dunia kerajaan aku. Petik 2. Lang Ye mengeluarkan peti mati dunianya, yang turun dari langit. Lin Feng segera mengambil papan catur evolusi surgawinya, dan melompat ke peti mati dunia. Di belakangnya, udara berhembus dalam ledakan mengerikan. Mantra penyebaran itu terkoyak ketika peti mati dunia menghilang. Sinar cahaya muncul dan melesat ke langit. Kerumunan terguncang. Para jenius memiliki senjata kekaisaran besar, tetapi itu adalah kartu truf mereka biasanya tidak menggunakannya.
Bahkan untuk mencuri kerangka mereka tidak membawa mereka keluar, karena jika tidak, pertempuran besar akan pecah, dan konsekuensinya bisa tragis. Tapi sekarang mereka semua telah mengeluarkan senjata kekaisaran besar mereka untuk bertarung melawan Lin Feng. Namun, kerumunan itu bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, ketika lampu cian melesat ke langit. Jantung mereka berdegup kencang, langit sepertinya akan runtuh. Peti mati dunia muncul di tempat lain. Lin Feng sedang duduk di atasnya. Dia melihat celah di langit. Tidak heran leluhur Sitian mengatakan kepadanya untuk tidak berperang melawan Ji Chang. Orang-orang dari klan suci kuno memiliki kartu truf yang kuat untuk melindungi hidup mereka, tetapi mereka juga bisa menggunakannya untuk membunuh orang lain. Tombak monarkik juga disebut Raja Senjata. Ini sangat kuat, dibuat dengan meringkas banyak senjata lain bersama-sama. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, gumam Lang Ye. Pada saat itu, mereka semua melihat lubang di langit. Remah-remah terus jatuh dari sana, tampak sangat aneh. Langit runtuh. Mungkin orang suci menciptakan dunia ini saat itu. Lang bertanya-tanya. Dia heran. Saat itu para orang suci telah berperang hebat, apakah mereka telah menciptakan tempat ini? Apa yang sedang terjadi? Dan apakah detailnya hanya diketahui oleh orang dalam? Siapa yang tahu? Langit terus runtuh. Orang-orang berhenti berkelahi dan menatap langit. Sejumlah besar lampu kemasan muncul di sana, masing-masing tirai cahaya seperti itu sangat tajam. Di sana, sepertinya ada seseorang di atas sana. Kerumunan orang itu tercengang ketika mereka menatap cahaya kemasan. Seseorang muncul di sana. Sebuah batu hitam juga muncul, rantai melekat padanya. Rantai. Lin Feng mulai gemetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah Shen, atau beberapa, terikat di sini? Gumam seseorang. Kerumunan tertegun. Itu tidak mungkin, bukan. Setelah pertempuran orang suci, mereka telah menyegel dunia ini. Bagaimana mungkin beberapa orang terikat di sini? Dan siapa orang yang dirantai itu? Apa tingkat kultivasi mereka? Bab 2025, Shen kuno, subscribe Penatua. Aku mendapat kesan bahwa semua orang salah, gumam Lang Ye. Lin Feng dan yang lainnya menatapnya. Mengapa? Saat itu, para tetua klan aku mengatakan bahwa ketika kamu seorang suci, kamu menjadi tidak bisa dihancurkan. Para pembudidaya Zun dapat menggunakan darah mereka untuk meregenerasi bagian-bagian tubuh. Dalam kasus orang suci, jika mereka hanya memiliki setetes darah atau sultas jiwa yang tersisa, mereka dapat bertahan hidup. Satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan menghancurkan jiwa mereka sehingga meledak menjadi jutaan keping, dan itu tidak mungkin. Para orang suci tidak mungkin menyegel dunia ini untuk mati, pasti ada beberapa kisah di balik layar, kata Lang Ye dengan muram. Lin Feng dan yang lainnya hanya bisa bergumam sendiri pada kata-katanya. Lin Feng telah melihat pertempuran kuno dengan matanya sendiri. Meskipun semua orang suci terluka pada akhirnya, pertempuran belum berakhir. Apakah mereka benar-benar jatuh? Nenek moyang telah menyegel dunia ini agar keturunan mereka datang ke sana setiap 100 tahun. Itu tidak mungkin karena mereka ingin bunuh diri. Itu tidak mungkin. Entah apa yang dirantai itu. Iblis yang menakutkan. Kehendakkah siapa yang berisi kerangka itu mungkin kehendak suci kah siapa? Jika aku tidak salah, semua orang suci telah menyesal dan menyegel dunia itu. Mungkin mereka tidak saling bertarung, kan? Jika para orang suci tidak saling bertarung, siapa yang bertempur melawan orang suci kah siapa? Renung Lin Feng. Dia memandang Lang Ye dan berkata, Lang Ye, jika kamu mengambil peti mati dunia dulu, kamu akan bisa melindungi kerangka itu. Memang, kupikir sama denganmu, kerangka itu mungkin adalah Shen kah siapa? Siapa yang bisa membunuhnya hingga ia mati dan berubah menjadi tengkorak? Aku merasakan energinya ketika aku mengambilnya. Namun, itu tidak berguna bagi aku. Aku tidak membutuhkannya. Aku ingin melihat harta lainnya. Kerangka itu akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Petik 2. Mungkin di tempat ini, tidak ada peninggalan sejarah yang nyata. Atau mungkin ada tempat-tempat lain dengan sisa-sisa sejarah nyata yang menjadi milik para orang suci. Petik 2. Pada saat itu, Putri Piao Sui perlahan berjalan ke Lin Feng. Dia menatapnya dan berkata, Putri Piao Sui, jangan terlalu dekat dengan aku. Mereka tidak gila, mereka tidak akan berani menyerang aku, kata Putri Piao Sui tersenyum. Lin Feng mengangguk dan bertanya, Putri, apakah kamu pernah mendengar tentang tempat ini di dinasti Tianqi? Putri Piao Sui bergumam pada dirinya sendiri sejenak, tampak berpikir, sebelum mengangguk dan berkata, sebenarnya sudah. Banyak orang telah pergi ke peninggalan sejarah, dan setiap kali, mereka melihat hal-hal yang berbeda. Kami bahkan memiliki buku-buku tempat orang menulis beberapa hal. Petik 2. Apakah kamu pernah melihat buku-buku itu? Tanya Lin Feng. Sudah, Putri Piao Sui mengangguk. Itu seharusnya menjadi rahasia dinasti kita tidak seharusnya memberitahu orang lain. Jurang gelap, lembah nyanyian, hutan hijau zamrud, pegunungan emas, semua tempat itu adalah daerah terlarang. Roh-roh yang terpesona adalah utusan dari neraka. Tempat ini mungkin adalah tempat yang aku cari. Petik 2. Lin Feng kaget. Leluhur sudah menyadari bahwa ada Raja Iblis di tempat ini, tidak hanya di lubang hitam, tetapi juga di lokasi lain.
Tetapi tidak ada pembudidaya yang benar-benar kuat di sini, jadi jika Wang Jian tidak menggunakan tombak monarkisnya, langit tidak akan hancur. Daerah terlarang, jadi daerah terlarang itu mungkin adalah tempat di mana para orang suci telah meninggalkan sisa-sisa sejarah, seperti lubang hitam. Mungkin, Putri Piao Sue mengangguk. Lin Feng melirik ke atas, tepat ketika siluet raksasa yang ajaib membuka matanya. Jiwanya bergetar, Lin Feng memiliki kesan dia akan lumpuh jika dia melihat mata itu. Jika makhluk itu sekuat makhluk di lubang hitam, satu nafas dan dia bisa membunuh mereka semua. Terdengar bunyi guntur yang memekakkan telinga, ruang yang sangat bergetar, lebih banyak celah di langit muncul, dan rantai bergetar hebat ketika angin menderu. Oh tidak, ayo pergi, kata Lin Feng. Ekspresinya berubah. Kelompok mereka turun dan terbang ke kejauhan. Yang lain juga menyadari bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi. Jika mereka tinggal, mereka mungkin mati. Angin topan yang dahsyat itu semakin intens dan menindas, halilintar semakin keras. Bumi dan langit benar-benar bergetar hebat. Lin Feng berbalik. Angin puyuh yang tumbuh menakutkan, tidak ada yang bisa menghindarinya. Pergilah ke peti mati dunia lagi, kata Lang Ye. Kelompok teman-teman melompat ke peti mati dunia dan Lang Ye menutupnya, sebelum melesat melintasi langit dan menghilang dari sana. Para pembudidaya kuat lainnya juga menggunakan senjata kekaisaran besar mereka untuk melarikan diri secepat mungkin. Suara yang sangat keras meraung dan membuat langit bergetar. Lebih banyak celah muncul di langit, cahaya menyinari mereka saat suara-suara yang menghancurkan memenuhi udara. Rantai terus bergetar dan bergetar. Di dalam lubang hitam, sesuatu mengaum dengan keras sebagai tanggapan. Semakin banyak suara pecah, deretan rantai kedua bergabung dengan yang pertama. Orang-orang mengangkat kepala, menonton rantai terus bergetar. Rantai itu bahkan bisa mengikat ruang dan cahaya, tapi sekarang Lin Feng dan yang lainnya tiba di tempat lain. Dunia itu tampaknya terisolasi dari sisa kosmos, sebuah dunia yang tidak bisa menangani situasi kacau. Putri, ketika jenius datang setiap 100 tahun, terlepas dari beberapa daerah terlarang otentik, apakah mereka berbicara tentang sisa-sisa sejarah lainnya? Lin Feng bertanya pada Piao Sue. Piao Sue terkejut, dia tidak memikirkan itu. Orang-orang telah datang ke dunia untuk waktu yang lama, dan mereka mungkin sudah memeriksa tempat-tempat yang paling biasa, tetapi mungkin beberapa tempat tak berpenghuni telah sepenuhnya dilupakan. Mengandalkan kekuatan kita, kita tetap tidak bisa mendapatkan sisa-sisa sejarah, kata Piao Sue tersenyum masam. Namun, di masa-masa ketika para orang suci menutup daerah itu, mungkin mereka takut akan sesuatu. Aku memiliki perasaan bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan makhluk di rantai. Jika orang-orang itu membebaskan diri, kita mungkin akan dikutuk. Aku tidak berpikir orang-orang itu bisa menjadi orang suci, para orang suci tidak akan mengikat diri mereka sendiri, duga Lin Feng. Leluhur dinasti Roh Kudus telah mengirimkan kenangan kepada Lin Feng dan dia telah memberitahunya tentang itu. Apa itu? Itu. Mungkin itu ada hubungannya dengan orang-orang terpesona. Angin mengerang. Lin Feng berbalik dan melihat bayangan hitam entah bagaimana muncul di belakangnya. Itu orang tua. Lin Feng telah melihatnya sebelumnya, itu adalah orang tua yang muncul di sekitar lubang hitam. Apa yang dia lakukan di sini? Kamu ingin tahu yang sebenarnya? Akhirnya pria tua itu bertanya. Lin Feng terkejut, tetapi mengangguk. Tuan, jika kamu dapat memberitahu kami, silakan lakukan. Ikut aku dan kamu akan mengerti, kata pria tua itu menunjuk ke suatu arah. Orang-orang suci tidak bisa mati semudah itu. Lin Feng tertarik. Teman-temannya dan dia saling melirik dan mengangguk, lalu mengikuti lelaki tua itu. Pria tua misterius itu membawa mereka ke altar, dengan pilar di kedua sisi. Ada tangga di depannya, siluet duduk bersila di depan altar. Orang itu tidak punya ki hidup, tidak mungkin mendeteksi keberadaan mereka. Lin Feng menatap siluet misterius, tetap waspada. Siluet tiba-tiba membuka matanya dan menatap Lin Feng dan yang lainnya, 100 tahun telah berlalu lagi. Siapa kamu, Tuan? Lin Feng bertanya dengan curiga. Shen Tianhun, apakah kamu pernah mendengar nama itu? Jawab pria tua itu secara merata. Putri Piao Sue heran dan mengerutkan kening. Pria tua itu memandangnya dan tersenyum, kamu pernah mendengar tentang aku? Nenek moyang dinasti jiwa surgawi. Apakah kamu benar-benar Shen Tianhun? Petik 2. Dinasti jiwa surgawi. Ulang pria tua itu, dan bertanya, dinasti jiwa surgawi pasti telah diciptakan oleh keturunanku, apakah mereka baik-baik saja? Mereka menghilang sejak lama, jawab Piao Sue. Oh, Shen menghela nafas. Dia tampak sangat sedih. Tuan, makhluk apakah yang telah disihir itu? Apa yang terjadi pada akhir perang para orang suci di zaman kuno? Tanya Putri Piao Sue. Shen Tianhun tersenyum dan berkata, gadis kecil, makhluk-makhluk terpesona adalah roh jahat. Kami menyegel dunia ini karena mereka. Untuk itu, kami harus membayar harganya. Banyak dari kita mati karena mereka. Sedangkan aku telah mempraktikkan kekuatan jiwa yang hancur, jadi aku berhasil tetap hidup. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengar Shen Tianhun, dia heran.
Roh jahat. Lin Feng merasa sulit untuk percaya. Dia telah mendengar leluhur dinasti Roh Kudus, dia mengatakan kepadanya bahwa itu telah menyebabkan masalah. Saint Tianhun sama sekali tidak menyebutkan itu, ia berbicara tentang roh jahat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.